Selamat siang waktu Waalaikumsalam. Jakarta. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah bisa berkumpul di sini. Terima kasih terutama untuk Embassy Laos, terutama buat Bu Indri dan stafnya berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk Indonesian Export Channel Market Brief pada kita siang hari ini. Bu Indri, sebelumnya kita mau memperkenalkan di sini ada Ketua Umum kita Pak Roni Aban. Beliau memang lagi berkendara karena ada juga acara lain. Di sini juga hadir member-member dan pengurus, utamanya adalah pengurus dan member tetap Bu Indri. Di sini ada beberapa eh, otomatis pengurusnya ada dan beberapa member yang akan terus bergabung. Bu Indri, sebelumnya kita sudah pernah cerita menurut Pak Rey tentang Indonesian Export Channel ya Bu ya. Ya, saya balik kilas sedikit ya Bu, minta waktunya. Jadi Indonesian Export Channel ini sebenarnya sudah ada hampir setahun setengah, tapi secara hukum kita di Kemenhukam itu insya Allah setahun, Bu. Insya Allah setahun per Mei. Saat ini kita ada 13.000 member yang tersebar di seluruh Indonesia dan ada 500 kurang lebih member yang memang sudah kita validasi, yang divalidasi untuk memang bisa mempunyai supply chain yang bisa dipercaya, Bu, yang bisa kita siapkan untuk mendunia gitu, Bu. Di sini kita organisasi yang memang merangkul merangkul dalam arti kata merangkul yang baik dari UMKM, dari perusahaan yang memang sudah berjalan untuk ekspor gitu Bu. Karena kita memang misinya pejuang devisa dari Indonesia untuk dunia gitu Bu. Saya rasa itu aja Bu. Untuk itu kita persilakan waktu dan tempat buat Bu Indri. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat siang waktu Indonesia dan waktu Vientiane Laos. Saat ini kita di waktu yang sama. Perkenalkan, nama saya Indriati Kusmawardani. Saya dipanggil Indri. Saya diplomat yang ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri di perwakilan RI di Vientiane Laos untuk bertugas membawahi bidang ekonomi. Nah, pada kesempatan ini saya juga ditemani oleh satu staf saya, Bapak Salim, Bapak Nur Salim, yang pasti sudah berkontak-kontak juga dengan tim dari IEC ya, Ibu. Nah, untuk kegiatan hari ini dan nanti untuk kegiatan selanjutnya. Ya, Pada selamat kesempatan siang, Bu. ya, ini dengan Pak Salim. Nah, pada kesempatan ini saya melihat ini satu kesempatan untuk di mana kami selaku pejabat negara yang ditugaskan untuk menjadi bridge builder ya di bidang ekonomi untuk Indonesia di Laos. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai gambaran apa sih perdagangan Indonesia dan Laos. Kalau melihat dari permohonan dari yang disampaikan kepada kami, yang dimintakan adalah melakukan market brief di sini. Jadi ada hal-hal yang mau saya sampaikan adalah pertama mengenai nilai perdagangan, lalu potensi perdagangannya Laos, juga impor ekspornya di dalamnya, kemudian bagaimana Indonesia dengan Laos sendiri. Ketiga, apa yang sudah dilakukan oleh KBRI Vientiane selaku perwakilan di sini, yang khusus salah satu khususnya adalah untuk bidang ekonominya. Selain ekonomi itu ada bidang politik, bidang penerangan sosial budaya, dan juga protokoler konsuler. Lalu juga apa yang sebaiknya dilakukan oleh member-member dari Indonesian Export Channel ini ketika mau mencoba mencari peluang atau memperluas jejaring mitra kerja atau bertemu mitra potensial di bidang-bidang usahanya di Laos ini. Nah, apakah diperbolehkan kalau saya sharing sedikit dengan PowerPoint, Ibu? Boleh diberi akses untuk share? Silakan. Oke. Mas Terima Arfi, kasih. mohon dibantu Mas Arfi. Udah di open. Oke, baik. Ini saya share ya, Bapak Ibu. Ya. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi kalau kita melihat langsung nih ya, Bapak Ibu, nilai ekspor impornya Laos sendiri di bulan Januari
itu ini ya, nilainya 461 juta. Ini keseluruhan, bukan khusus dengan Indonesia. Jadi cukup besar. Komoditas yang mereka ekspor itu masih dalam bentuk mentah, belum yang mateng atau setengah jadi lah, belum yang mateng. Sudah seperti kalau misalnya Indonesia kan udah ekspor sesuatu yang sudah jadi begitu ya. Nah, ini mereka nilai ekspornya itu sekitar 461 juta dolar. Nah, yang utama itu singkong, emas campuran, biji emas, garam potasium, kemudian kertas dan produk kertas, pisang, pakaian, sisa pop dan kertas, gula, dan biji besi. Sedangkan yang utama itu emas campuran, emas batangan, singkong, garam, kertas, dan produk kertas. Tujuannya kemana sih yang utama sejauh ini sampai saat ini? Yang utama itu ke Tiongkok, lalu Thailand, lalu Vietnam, Australia, juga Swiss. Yang mana sebetulnya negara-negara ini juga sebagai mitra utamanya dia untuk bisa melakukan impor. Nah, kalau kita lihat impornya dia juga nilainya nggak beda jauh dengan ekspornya. Ya saya rasa ini bukan sesuatu yang krusial banget, tapi ini perlu dipahami oleh Bapak Ibu menurut saya ya. Nilai-nilainya berapa. Impor mereka di Laos ini memang sangat utama adalah tidak hanya solar, tetapi bahan bakar mesin itu semua, karena tidak ada sumber energi di sini yang seperti kita. Kalau kita punya minyak bumi, mereka punya batu bara, tapi masih batu bara yang belum diolah. Lalu peralatan mekanik, kendaraan darat, bensin, dan suku cadang. Pun untuk produk yang sehari-hari pun seperti sampo, sabun apapun, sabun cuci, sabun cuci pakaian, sabun mandi, sampo, skincare, semua impor. Untuk bahan makanan pun juga, Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita melihat komunitas ekspor impornya. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalnya dilihat dari sisi fasilitas ya, maksudnya apa sih keuntungannya atau kemudahan apa? Nah, karena Laos ini menjadi salah satu anggota ASEAN seperti juga Indonesia, dia memiliki preferensi pembebasan dan pengurangan tarif untuk perdagangan di antara negara-negara anggota Laos. Nah, besarannya 0% untuk produk pertanian dan industri. Nah, khusus untuk yang ini, tetapi ada juga produk lain. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ya, ada websitenya nanti. Saya rasa terlalu panjang kalau saya menjelaskan di sini. Bisa dilihat produk-produk apa yang ada pengecualian tarif 0%. Maksudnya dia dikenakan tarif, tidak 0%. Untuk negara-negara yang lain, negara-negara anggota ASEAN yang lain, yang baru dalam hal ini, kan waktu itu anggota ASEAN itu kan pertama 5, lalu bertambah 6, lalu bertambah sampai 10, bertahap. Yang mana yang terakhir ini adalah Kamboja, Myanmar, dan Vietnam, dan akan ada lagi nanti Timor Leste. Jadi ada preferensi dan fasilitasi berupa pengurangan tarif untuk ASEAN, skup ASEAN sendiri. Tapi secara bilateral, nah itu ada lagi yang lain. Kalau secara ASEAN sudah bersepakat untuk mendapat fasilitasi perdagangan, kita bicara soal perdagangan dalam hal Halo, Halo, apa hanya saya nggak dengar? apakah suara saya tidak terdengar, Bapak Ibu? Oh, udah kembali, ya Mbak. baru kedengar. Ya, ya, mungkin sinyal kali ya. Iya, ini internet di tempat saya ada tulisannya New York Internet Connection is unstable. Mohon maaf, Bapak Ibu. Saya boleh lanjut ya. Nah, selanjutnya untuk perdagangan Indonesia Laos sendiri sampai tahun 2022 kemarin ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 untuk perdagangan dari Indonesia Laos secara khusus. Nah, ekspornya sekian ya, cukup besar. Nah, kemudian impornya juga cukup besar, meningkat. Meskipun di tahun 2020, dari 2020 sampai 2022 kemarin ya, kalau kita bisa lihat di Laos ini termasuk juga yang ketat untuk pembatasan lalu lintas orang antar negara karena pandemi. Nah, mulai Mei 2022 itu mulai dikurangi pembatasannya sehingga lalu lalang barang dan manusia pun sudah mulai meningkat memberikan penghasilan untuk negara ini. Kalau Indonesia ini banyak untuk
perdagangannya lebih banyak Indonesia impor dari Laos itu potasium, tembakau mentah, emas, dan aluminium kalsium. Nah, kalau sekarang bicara skup dari bidang usaha Bapak Ibu sekalian, nah, kami sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa kami melakukan tugas menjembatani, memfasilitasi Bapak Ibu sebagai pelaku usaha Indonesia, utamanya UMKM, untuk bertemu mitra, mendapatkan mitra, menjajaki pasar di sini. Nah, itu sudah menjadi tugas kami. Dari pelaksanaan tugas tersebut terrealisasi di tahun 2022 kemarin di masa pandemi, yang mana betul-betul nih transisi dari tidak ada sama sekali lalu lalang, bahkan pesawat pun itu menggunakan charter. Kemudian sampai sudah mulai dibuka semuanya, ini kita mendapatkan satu momentum di mana terdapat kesepakatan antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha Laos untuk bidang yang pertama ini ya, antara PT Setia Kawan Abadi dengan NNC Pharma mengenai distribusi produk herbal jamu Indonesia di Laos. PT Setia Kawan Abadi ini sudah memiliki pasar sebelumnya sebelum bermitra dengan pihak di Laos ini dengan pihak di Afrika salah satunya. Nah, mereka bersepakat ditandatangani di 13 Maret 2022 dan saat itu penandatangannya secara virtual. Secara virtual, dokumennya dipertukarkan, lalu pada saat menyampaikan, pada saat penandatangan secara virtual, kami memfasilitasi dengan Zoom meeting, lalu dokumen aslinya disampaikan, ditukarkan secara resmi pun kami mendampingi ya, mewakili dan mendampingi di KBRI. Itu yang pertama. Yang kedua, PT Inos Putra ini, Putra harusnya, Putra Mahkota dan Law Industrial Solution Seoul ini untuk segala sebagai distributor produk-produk UMKM Indonesia. Jadi pasarkan di sini. Karena memang kebutuhan di Laos ini SDM Laos sendiri untuk UMKM masih memerlukan bantuan pelatihan. Nah, ada produk-produk yang memang sebetulnya serupa Bapak Ibu ya, maksudnya seperti rajutan, kemudian tenun, itu hampir sama. Itu salah satunya yang bisa dikerjasamakan. Lalu yang ketiga, ini dengan BUMN Indonesia, PT Pembangkit Jawa Bali yang sekarang bernama PT PLN Nusantara Power dengan Electricité du Laos. Electricité du Laos ini adalah PLN-nya Laos. Penandatangannya mengenai pengelolaan pembangkit listrik di sini karena negara ini memiliki sumber air dari Sungai Mekong, tidak ada laut. Nah, sumber air di Sungai Mekong ini menjadi salah satu sumber untuk pembangkit listrik di sini dan juga diekspor keluar. Nah, PT PJB ini atau PNP Nusantara Power ini saat ini sedang melaksanakan persiapan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air, kemudian technical assistance untuk tenaga-tenaga ahlinya. Ini untuk yang skup BUMN. Lalu yang terakhir adalah penandatanganan atau kesepahaman antara PT Rainer International Inti International dengan Gensor Laos mengenai pupuk organik yang dipasarkan di sini, karena di Laos ini masih banyak tanah pertanian dan salah satu sumber penghasilan terbesar di Laos yang saat ini sedang dikejar adalah dari sisi pertanian. Pertanian dalam arti lahan sumber pertaniannya, maksudnya untuk menghasilkan produk pertaniannya, apakah beras, singkong, jagung, pisang, salah satunya juga untuk peternakannya. Jadi peternakannya pun ini menjadi satu fokus yang diperhatikan oleh pemerintah Laos saat ini. Nah, ini yang sudah terjadi Bapak Ibu di 2022 di mana kami KBRI juga menjembatani dan menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut. Nah, selanjutnya untuk tidak memperpanjang waktu, apa sih yang seharusnya dilakukan ketika Bapak Ibu sebagai pelaku usaha di Indonesia mau menjajaki pasar di sini? Yang pertama yang perlu disampaikan ke kami adalah sebetulnya Bapak Ibu ini bidang usahanya apa? Apa yang dikerjakan? Pasarnya bagaimana? Lalu sampel produknya. Jadi informasi profil perusahaan itu kalau punya website,
punya leaflet, flyer. Kalau saya rasa itu leaflet, flyer itu sekarang sudah berkurang ya, lebih banyak orang dengan informasi yang sifatnya digital. Apakah leafletnya digital, kan seperti tahun lalu pun untuk Trade Expo di Indonesia pun sudah digital etalase ya. Nah, saya sih juga melihat kalau Bapak Ibu belum memiliki itu yang digital, yang hard copy pun juga kita membutuhkan, karena nanti saya juga sampaikan di KBRI ini memiliki namanya Wonderful Indonesia Center, tempat untuk mendisplay semua produk Indonesia yang akan dipasarkan, yang diminati oleh para pengusaha Indonesia untuk bisa dipasarkan di sini. Begitu ya. Lalu sampel produk. Kenapa sampel produk itu perlu? Sepemahaman saya, sepengetahuan saya, nanti Pak Salim bisa menambahkan di sini ya, bahwa jauh lebih penting kalau kita bisa memberikan sampel produk. Ketika orang mau tahu membeli sesuatu, oh apa sih ini? Oh kira-kira bisa nggak ya dipasarkan di Laos, bukan saja di ibu kota Vientiane, tapi juga ke provinsi lainnya oleh distributor yang ada di sini, misalnya mitranya, atau nanti bisa mengarah pada membangun satu usaha bersama di sini, itu kan nanti bisa juga Bapak Ibu. Nah itu perlu sampel produk. Selain bisa lihat, kalau itu berupa makanan bisa dirasakan. Karena produk makanan di sini banyak sekali dari negara sekitar, Thailand, Vietnam, Tiongkok. Seperti contoh nih, kita bisa punya Mayora ya di Indonesia. Saya ambil contoh saja, Mayora itu beng-beng, terus wafer Superman itu ya. Itu masuk ke sini Bapak Ibu, tetapi itu masuknya dari Thailand, bukan yang langsung ke sini, karena di Thailand ada pabriknya. Nah, kita di Laos ini belum ada satupun pabrik dari perusahaan Indonesia kayak Wings Food atau Orang Tua atau Mayora, itu belum ada. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi dengan para pengusaha, perusahaan importer atau distributor di Laos, yang mana Bapak Ibu bisa cek di ini dua laman website ini, atau misalnya nanti Bapak Ibu bisa berkirim surat ke kami. Saya bidang usahanya X nih, saya boleh nggak dicarikan mitra ini, profil kami, apa saja yang sudah kami lakukan untuk misalnya apa yang sudah dilakukan itu, cakupan pasar kami di mana saja, kami bisa memproduksi berapa banyak dalam setahun misalnya, atau kami bisa mengirimkan melalui kapal laut itu berapa lama, seperti itu ya. Karena kalau kapal laut di sini masih di Vietnam, nanti Vietnam masih jalan darat lagi ke sini. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu berkirim surat ke KBRI seperti kemarin surat dari IEC itu ya. Nanti kami bisa meneruskan kepada Chamber of Commerce-nya di sini, kemudian kepada asosiasi pelaku usaha di sini, seperti misalnya HIPMI-nya begitu namanya di sini, Young Entrepreneur Group di sini, atau juga di kelompok-kelompok pelaku usaha di provinsi. Kami bisa menyampaikan itu, bisa menginformasikan itu. Namun ketika itu sudah dilakukan atau keinginan Bapak Ibu ini sudah disampaikan ke kami, pada akhirnya yang menjadi keputusan akhir apakah mau bermitra atau tidak, bagaimana komunikasinya, itu bergantung pada bagaimana Bapak Ibu sebagai pelaku yang mau menjajaki pasar lalu memutuskan untuk mengenal lebih lanjut, mencari tahu dan mau datang ke sini, kemudian melihat, membawa sampel, itu kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Kami di KBRI, saya dan Pak Salim khususnya, akan memfasilitasi pertemuan-pertemuan. Misalnya nih, tiba-tiba nih Bu Emma nih, Bu Indri, saya mau ke situ tuh sama tim nih. Kita bawa sampel nih sekian-sekian. Kami mau ketemu ketemu pengusaha yang bidang X, Y, Z gitu. Gimana Bu, bisa nggak, kapan? Terus kami bisa nih Bu ke provinsi juga. Nah, itu tugas saya dan Pak Salim mengkoordinasikan dengan pihak di sini. Nanti kami mendampingi. Nanti Pak Salim lah menjadi interpreternya. Kalau bahasa tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Tapi harapan kami ketika Bapak Ibu mau menjajaki peluang di sini, betul-betul dipersiapkan dan betul-betul memang dihitung untung ruginya. Karena memang saya nggak mau bilang ini hambatan atau tantangan, tapi peluangnya besar. Peluang itu besar, tetapi tantangan juga ada.
Karena pertama biaya logistik itu besar sekali. Indonesia menuju sini, menuju Laos ini harus melewati beberapa negara yang mana tidak langsung. Tidak ada penerbangan langsung, tidak ada angkutan laut yang langsung. Kalau angkutan pesawat harus lewat Singapura atau Bangkok atau Kamboja atau Vietnam. Kalau lewat laut bisa lewat Thailand, bisa lewat Vietnam, bisa lewat Malaysia, tapi Malaysia cukup jauh Bapak Ibu. Bisa juga lewat Thailand. Nah, tapi sebagai informasi saat ini memang kita nggak bisa lihat dalam waktu pendek ya, lihatnya dalam waktu panjang. Laos ini sudah memiliki satu konektivitas darat yang masih dikembangkan juga terus-menerus, yaitu kereta api. Kereta api yang menghubungkan dari negara-negara di sekitarnya. Contohnya nih yang sekarang sudah beroperasi itu dari Thailand ke Laos, ke Vientiane, ibu kota Vientiane, sampai ke Yunnan, sampai ke Kunming, Tiongkok. Dan itu peningkatan jumlah logistiknya yang diangkut itu semakin meningkat. Saya nggak bisa sebutin angkanya sih, nanti kalau Pak Salim boleh tambahkan. Tidak hanya logistik, tetapi juga untuk manusia. Kalau misalnya mau untuk orang yang bepergian, untuk orang-orang yang mau piknik karena pariwisata itu juga. Saya bisa gambarkan sedikit ya dari pengalaman saya dari sini, dari Laos, Vientiane ini ibu kota ke Luang Prabang. Kalau jalan darat itu memakan waktu minimal 8 jam. Tetapi dengan kereta api ini, baik itu yang ekonomi maupun yang eksekutif, itu kalau yang ekonomi 2 jam 45 menit, yang eksekutif yang kereta cepatnya hanya 1 jam 43 menit. Itu nerabas gunung semuanya. Nah, ini pun sekarang sedang disiapkan, sedang dibangun untuk yang ke pelabuhan di Phuong An, di Vietnam. Yang mana itu langsung ke pelabuhannya. Pelabuhan Phuong An ini. Jadi Bapak Ibu bisa juga mencari ini ya. Jadi ini saya bukan bermaksud seperti promosi Laos, bukan. Saya tetap Indonesia, benderanya merah putih, tetapi saya menggambarkan harus jujur ya peluang dan tantangannya di sini. Kalau melihat kebutuhan Laos sehari-hari Bapak Ibu, itu semua barang-barang konsumsi sebagian besar impor. Kalau untuk sayuran mereka produk sendiri Bapak Ibu. Saya juga termasuk orang asing yang tinggal di sini ya. Saya baru 1 tahun nih, tepat hari ini setahun saya tinggal di sini. Itu hari-hari makan sayur murah, sayuran buah di sini murah. Tetapi kalau namanya kita beli body lotion, sampo, sabun cuci piring, cuci baju, minyak goreng apalagi, kemudian Blue Band margarin, terigu, tepung tapioka, maizena, semua itu impor. Apalagi inflasinya semakin tinggi saat ini. Itu semua harganya pun naik, tetapi bukan terus di sini tuh tidak terjadi kekhawatiran gitu, tidak. Nah, kalau dari segi promosinya, Bapak Ibu tadi kan fasilitasi pertemuan promosi, kami itu tiap tahun ada namanya trade fair. Kami menyediakan booth gratis. Bapak Ibu silahkan berpartisipasi. Ya betul, kalau untuk nanti logistik Bapak Ibu ke sini, akomodasi dan lain-lain, itu tetap menjadi tanggungan Bapak Ibu. Yang kami sediakan adalah booth untuk pameran. Nanti kalau Bapak Ibu mau bisnis matching dengan mitra-mitranya yang kayaknya udah diinceng nih, siapa nih yang mau ditemui. Nah, kami bisa memfasilitasi untuk bisnis matchingnya, pertemuannya, sarana-prasarananya kayak tempat pertemuannya, kemudian perangkat untuk untuk presentasinya, atau kalaupun nanti sudah sampai pada satu saat penandatanganan kesepakatan kerjasama di saat acara trade fair ini, kami pun menyiapkan untuk seremoninya Bapak Ibu. Bukan saja sebagai seremoni yang wah kami senang ya, tapi juga ini capaian untuk Bapak Ibu juga gitu ya. Kami jelas, oh ini capaian kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk meluaskan atau memperluas kinerja dan jejaring usaha di Laos ini. Lalu juga ini tadi yang saya sampaikan, Wonderful Indonesia Center. Di sini kami memiliki satu wadah, ada display semua produk Indonesia. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mengirimkan sampel, Bapak Ibu pas datang kemarin, nih Bu Indri saya bawa contoh produk kami nih. Saya juga bawa ininya leafletnya.
Nah, ada kontaknya juga nih Bu nanti. Nah, itu kami display. Nah, kami pajang. Nah, kami juga membuat video. Jadi nanti kami unggah di dalam website kami, dalam laman media sosialnya KBRI Vientiane, apa yang baru, apa yang sekarang ini ada. Nah, memang saat ini kami sedang memperbarui mekanisme dan sistem publikasi dari WIC ini sendiri dan juga membuat video yang baru untuk WIC ini. Nah, mudah-mudahan sebelum semester 1 di 2023 ini berakhir, kami sudah bisa melaunching ini, Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu, kalau sebelum terakhir ya, di Laos ini juga selain tadi peluangnya ada konektivitas dengan jalur kereta, juga ada namanya jaminan yang bisa dibilang bukan jaminan secara lisan atau tertulis oleh pemerintah Laos, tetapi pemerintah Laos sendiri berupaya memperbaiki sistem untuk memudahkan para pelaku usaha asing masuk ke Laos. Kenapa? Selain sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Laos yang terpuruk karena COVID, juga untuk meningkatkan pendapatan di Laos, di mana penghasilan penduduk di sini tuh lebih rendah daripada yang seharusnya. Nah, sistem untuk menarik pelaku usaha, terutama investor masuk ke Laos, itu pemerintah Laos sudah memberikan kemudahan-kemudahan di antaranya. Satu pintu dalam pendaftaran untuk bidang usaha. Seperti di Indonesia lah. Indonesia juga mengalami perubahan dalam hal ini ya. Saat ini Laos sedang menjalani itu, melakukan itu. Kedua, semua sistem pembayaran dan kepabeanan saat ini sudah sejak akhir triwulan terakhir tahun lalu itu sudah mulai dilakukan secara digital. Yang mana itu pun menjadi satu concern yang dilakukan oleh pemerintah Laos karena menjadi salah satu hal yang disepakati di forum ASEAN. Pembayaran berbasis digital atau sistem keuangan berbasis digital itu menjadi satu hal yang perlu dilakukan di masing-masing negara untuk transparansi dan keamanan dari kemudahan berusaha. Lalu yang ketiga, sistem keuangan di Laos itu tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan lebih mundur dari Indonesia, tidak. Sistem pembayarannya pun sudah dengan sistem digital, dengan KRIS ya, kalau kita di Indonesia itu KRIS itu juga sudah. Dan itu dilakukan oleh bank-bank pemerintah, bank-bank komersial yang ditetapkan oleh pemerintah, juga pengaturan untuk kurs valuta asing yang beredar di Laos ini, penukarannya pun juga sudah diatur. Jadi ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekiranya ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan. Kalau saya belum bisa menjawab, nanti jadi PR kami. Nanti dari Ibu Emma juga bisa memfollow up ya Ibu. Nah, sebelum kami dari KBRI mengakhiri, silakan Pak Salim sekiranya ada yang mau ditambahkan. Terima kasih dari saya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Indri, memang sebetulnya sudah mencakup semuanya, Bu. Hanya mungkin di sini saya ingin menambahkan, jadi memang produk-produk kita itu sebenarnya kalau dilihat dari pasar yang di sini ya, itu sebetulnya juga bisa masuk ke sini. Hanya memang harus dilakukan istilahnya pengenalan gitu. Jadi tidak hanya produk-produk yang dari pabrikan, tapi dari UMKM pun bisa. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke morning market, ke tempat pusat perbelanjaan ya untuk para wisatawan itu, batik itu juga ada. Jadi sebetulnya produk-produk UMKM pun bisa masuk di sini, misalnya kain, terus tas-tas itu juga bisa masuk. Yang dimana produk-produk dari UMKM itu tidak kalah dari segi kualitasnya. Dan sebagian besar seperti yang disampaikan oleh Bu Indri tadi, memang untuk consumer good, jadi makanan dan minuman itu saya katakan 90% itu impor. Ya. Jadi ada beberapa produk memang saat ini kan memang sosial media ya, istilahnya pemasarannya melalui digital itu juga sudah. Ternyata misalnya kayak jamu yang dari Madura itu juga udah masuk, tapi pemasarannya melalui digital. Itu juga kita juga baru tahu setelah lihat edukasi dulu, ini kok jamu Madura
yang untuk kuat gitu loh, apa namanya, saya kurang tahu juga itu. Nah itu juga ternyata masuk di sini. Terus makanan seperti tadi yang snack misalnya beng-beng itu masuk. Padahal tak pikir itu bukan produk kita, tapi setelah waktu itu kita mau mengadakan Trace Expo, terus Mayora datang, ini produk kami Pak. Loh, ini sudah ada di semacam minimarket itu sudah ada semua produk kita ini. Terus permennya itu yang Kopiko itu juga sudah cukup terkenal di sini. Itu salah satu contohnya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Indri tadi, memang kita harus ada komitmen yang memang harus diperhitungkan ya. Kalau bisnis itu kan harus memperhitungkan untung ruginya ya. Tapi kalau tidak pernah dicoba ya kita ya hanya jago di kandang saja. Gitu. Jadi kita coba kan, coba harus yang besar-besar dulu ya. Memang kalau dari segi populasi kan di sini memang sedikit ya populasinya, kalau seluruh Laos itu hanya sekitar 8 juta ya. Kalau yang di ibu kota Vientiane ini sekitar 1,4 juta. Tapi ya kenapa kita coba, kalau namanya bisnis kan kita berupaya setelah berhasil tidak kan itu nanti. Dan saya berharap nanti juga dari teman-teman juga ada semacam semangat seperti itu ya. Kapan lagi kita ya. Nah, ya seperti yang Ibu Indri sampaikan nanti ya, memang yang utama itu adalah profil perusahaan dan contoh-contoh mungkin produk-produknya. Memang biasanya kita KBRI memang komunikasi dengan pihak dinas ini dan HIPMI-nya yang pengusaha muda, termasuk juga UMKM juga di dalam HIPMI tadi itu. Jadi kita biasanya langsung menyampaikan ini, seandainya nanti dari member Bapak Ibu atau mungkin dalam satu komunitas ini mau ke Laos, itu ya kita akan fasilitasi dan justru malah bagus. Jadi mungkin malah kita kalau memang satu grup ya, mungkin ada beberapa yang member-membernya ISIN yang tertarik mau istilahnya promosi ke sini, jadi mungkin KBRI akan menyiapkan, mungkin akan kita bikin event khusus Bu, Trace Expo-nya mungkin kita khususkan yang ini, karena mungkin yang kemarin kan pada waktu memang masih COVID ya, memang tidak banyak UMKM yang hadir ya, biasanya bisa 20-30, yang kemarin tuh hanya sekitar 11. Jadi mungkin kalau dari member ISIN mau ke sini, jadi fasilitasi, langsung kita bikin semacam pameran tersendiri gitu. Nanti kita koordinasikan dan akan kita sampaikan kepada pimpinan kami yang di sini. Begitu Bu, tambahan dari kita, mungkin nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Iya betul Pak Salim. Jadi misalnya nih dari grupnya IEC ini mau presentasi begitu ya Ibu, nanti kita undang yang mitra-mitra potensial di sini, kita buatkan Zoom seperti ini bisa Ibu. Nanti untuk presentasinya kalau misalnya dari pihak Laosnya nggak bisa bahasa Inggris dan nggak bisa bahasa Indonesia, nanti Pak Salim yang akan menjadi interpreternya. Itu pun juga bisa Ibu. Tapi ya memang harus jelas produknya apa, bagaimana, itu sebagai preliminary meeting, and then Ibu dengan tim datang kemari membawa, oh iya ketemu, lihat barangnya seperti apa sambil bawa sampelnya. Kalau boleh nih saya mau share screen juga, Bapak Ibu sekalian, Bu Emma izin, seperti apa sih trade fair, kemudian di Wonderful Indonesia Center itu seperti apa, sebentar ya, ini ada. Nah. Oke, sebentar ini. Nah, ini kita waktu itu melakukan trade fair ya, pertama kali setelah COVID dan sifatnya onsite. Sebelumnya di 2021 ya Pak Salim ya, itu secara daring. Waktu itu saya belum tiba di sini. Nah, ini dilaksanakan di Vientiane Center. Jadi Vientiane Center itu seperti kalau di kita Tamrin City-nya lah, jadi downtown-nya. Di sini nggak ada mall, Bapak Ibu. Cuma ada 2, Vientiane Center itu seperti Tamrin City dan Parkson Mall. Tapi Parkson Mall itu baru isinya dari 5 lantai, baru 2 lantai. Nah ini waktu itu pembukaannya, ini dengan yang berbaju biru ini Bapak Duta Besar. Yang sekarang sudah selesai penugasannya, sekarang sudah kembali ke Indonesia. Kita masih menunggu Duta Besar yang baru, Bapak Ibu. Lalu ini guest of honor-nya Menteri Perdagangan Laos,
Kemudian ini para foreign mission di sini, duta besar dan kepala organisasi internasional asing yang ada di sini, dan juga semua pelaku usaha, kelompok-kelompok pelaku usaha. Nah, situasinya seperti ini Bapak Ibu. Ini pada saat pembukaan. Nah, apa saja sih? Nah, ini booth-boothnya seperti ini. Jadi kita menyediakan booth. Jadi Bapak Ibu datang, siapa yang akan ditugaskan untuk datang untuk presentasi, bukan presentasi ya, mempromosikan lah ini apa nih produknya, seperti itu. Ini salah satunya, ini dari PT SKA, Pak Kevin ya kalau nggak salah namanya, produknya. Kemudian ini paten ini yang sudah bikin apa tadi, pupuk organik. Nih. Kemudian ini dari Fresh Care Ultra Sakti ini juga. Ini grup Ultra Sakti dengan produk-produknya. Nah, produk-produk ini juga kita simpan di Wonderful Innovation Center Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada business matching itu seperti apa? Nah, ini para pelaku usaha yang tertarik untuk ikut business matching tuh, jadi pelaku usahanya nih dari Indonesia ini presentasi nih, kami ada produk ini nih, apa gitu. Nah, seperti ini contohnya ini dari PT apa ya, SWG nih. PT SWG dari Jakarta apa ya kalau nggak salah, tapi dia grup ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, kemudian ini PT Paten juga presentasi. Lalu ini penandatanganan MOU-nya pada saat itu di Trade Fair, ini tanda tangan nota kesepahaman antara PT Renner dengan PT Genos apa ya tadi namanya. Nah, sekarang kalau ini Wonderful Indonesia Center yang kita punya Bapak Ibu, nih tempatnya di gedung seberang KBRI, kita punya 2 gedung berseberangan. Nah, ini ketika kami bertemu nih salah satunya nih pengusaha dari Indonesia mau mencari mitra untuk fabrik, untuk tekstil dan untuk apa jenis-jenis tekstil di sini. Nah, terus ini kita bawa pertemukan dengan Chamber of Commerce-nya di Laos, Chamber of Commerce yang ada di provinsi ibu kota. Nah, terus jadi dia mempresentasikan apa yang diharapkan, produk yang dia miliki apa, kemudian dia berkeinginan bertemu dengan mitra dan bermitra dengan yang seperti apa, itu Bapak Ibu. Dan itu memang kan tidak bisa sekali jadi ya, kalau Bapak Ibu pasti Bapak Ibu lebih tahu lah dalam hal ini daripada saya. Nah, ini ketika ada yang mengunjungi nih dari pihak Laosnya, mengunjungi ke WIC, ke Wonderful Innovation Center nih, apa saja sih produk-produknya nih. Salah satu produk orang tua nih yang ada di sini dari Kiranti, kemudian pasta gigi, sikat gigi, minyak angin. Nah, ini semua. Salah satunya nih yang tugas kami, saya dan Pak Salim nih, kan harusnya untuk market, untuk apa produknya sendiri kan, saya juga mau nggak mau harus belajar, tapi tidak menjadi kewajiban saya untuk menjelaskan ini. Tapi saya hanya, yang ini nih contoh, apa namanya, pasta gigi Indonesia nih, boleh nih dilihat nanti kalau Bapak Ibu pengen berkeinginan untuk menghubungi lanjut ini kontaknya gitu. Itu yang saya dan Pak Salim lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memberi sampel. Jadi sampel yang ada itu diambil, disampaikan, dibawa sama dia untuk dia nanti dibicarakan dengan grupnya dia atau rekan bisnisnya. Ini kayaknya kita bisa nih bikin ini nih atau gimana gitu. Salah satunya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini produk Sasa juga ada nih dari Sasanya. Kemudian ini yang apa namanya tadi SWG nih, produknya SWG coklat Bali. Kemudian ini Ultra Sakti yang apa namanya Purbasari. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian ya ini tadi orang tua ya salah satunya. Ini orang tua juga untuk minuman keras. Nah, minuman beralkohol di sini sangat diminati Bapak Ibu. Sangat diminati karena minuman dalam hal ini bir ya. Contohnya bir itu bukan gaya hidup yang tidak baik, tetapi itu menjadi bagian dari bagaimana kebiasaan orang Laos dalam bergaul, berelasi dengan orang. Saya pun di sini jadi belajar, mau nggak mau harus minum. Bukan berarti minum itu jadi sesuatu yang wah saya jadinya melakukan hal nggak baik, tidak, tapi untuk menghormati. Ya sedikit pun nggak apa-apa. Begitu. Jadi itu bagian dari menjalin relasi. Ini untuk saya ya, kalau yang nggak minum pun nggak apa-apa, bukan berarti harus, tapi saya menggambarkan bahwa itu bagian dari adat di sini, kebiasaan di sini, yang saya perlu informasikan ke Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Tidak ada yang dipaksa, ini kalau nggak minum jadi jelek, enggak masalah. Saya pun juga pernah
Duh saya nggak minum karena ya memang lagi nggak minum gitu ya, itu nggak apa-apa, it's no problem gitu. Saya menyampaikan ini sebagai informasi dan pengalaman saya ya teman-teman di sini. Nah ini pada saat penandatanganan virtual ya, penandatanganan kalau tadi penandatanganan onsite, ini yang virtual yang pertama kali dilakukan ini oleh PT SKA dengan dengan NNC Company. Nah, ini penukaran dokumennya pada saat sudah selesai yang tadi, ini beberapa minggu kemudian ketika dokumen asli sudah tiba, baru ditukarkan. Nah, saya mewakili untuk dari tim dari SKA menyampaikan kepada PT NNC. Begitu Bapak Ibu, ini saja yang hendak saya tambahkan. Demikian Bu Emma, dari kami yang bisa kami sampaikan, silahkan Ibu waktu dan tempat kami kembalikan. Wah, terima kasih. Sekali lagi salam kenal, salam hormat untuk Pak Ismail tadi punten. Pak Salim Ibu maksudnya. Ya Allah, maaf. Pak Salim, mohon maaf. Salam kenal, salam hormat saya dan peserta dari Indonesian Export Channel ya Bapak. Ya, siap Bu, Wah, siap Bu. menarik sekali paparannya ya Bu ya. Tadi saya buat note kecil nih Bu, bahwa di sana saat ini sebenarnya the big problemnya walaupun sekarang udah ada adalah logistik ya. Itu logistik gitu. Untuk pertanian agrikultur itu yang rohnya mereka lebih mempunyai untuk lebih ke sayur-sayuran ya Bu ya. Mereka ada buah gitu. Dan tadi di sini yang mereka butuhkan adalah sebenarnya yang sudah siap ya Bu ya, kebutuhan sehari-hari saya yang tadi saya dengar dari Ibu seperti ya kebutuhan dapur, kamar mandi, pokoknya kebutuhan rumah lah dari minyak goreng gitu Bu ya. Odol ya Mas ya, pasta gigi gitu, pasta gigi, sampo dan lain-lain gitu, hand body gitu. Nah di sini pemikiran saya Bu, karena Laos ini masih Asia Bu, sebenarnya culture-nya itu apakah hampir sama dengan baik dari makanan, apakah hampir sama dengan Indonesia? Terus bahasa yang digunakan di sana apa Bu? Gitu pertanyaan saya gitu. Ketiga adalah payment Bu. Payment term-nya apakah mengikuti global chain Incoterm 2020 untuk ekspor impor? Untuk ekspor impor pertanyaannya Bu. Dan dua pertanyaan pemungkas, event-event apa aja atau program apa aja yang akan diadakan di sana? Karena kita ingin penetrasi pasar di sana. Apakah expo apa gitu Bu, untuk kita bisa berkolaborasi di sana. Tadi kita alhamdulillah diterangkan langsung setelah penetrasi pasar atau expo kita difasilitasi juga untuk BM ya Bu ya, untuk business matching itu yang sebenarnya kita harapkan Bu. Untuk di Indonesian Export Channel ini kita saat ini 500 perusahaan yang kredibel yang memang divalidasi oleh tim kita itu memang menyiapkan Bu. Jadi kalau ditanya mau apa, Indonesia punya semua. Pejuang devisa negara Indonesia bersedia untuk dunia gitu. Jadi kita siap Bu. Bahkan dari batu bara aja siap Bu. Tadi kan ada poin ketiga ada PLN tuh. Boleh kita dari batu bara ada kebetulan ketumnya COE 4 perusahaan batu bara Bu dari Kalimantan gitu. Dan di sini teman-teman itu semua yang ada di Indonesia itu kita direct untuk bisa kita jual lah ngomongnya keluar Bu. Di IG kita bisa lihat kita mungkin sebulan itu ada minimal 4 closingan, 4-10 closing ke negara-negara mana. Kalau ditanya ke negara manapun kita sudah siap untuk semua negara. Untuk saat ini memang kita ada beberapa hall ke Rusia Bu dan Ukraina karena memang masalah logistik. Dan untuk apakah di sana, pertanyaannya satu lagi, dibutuhkan sertifikat khusus Bu, seperti kita ngirim beberapa raw material ke Jepang, atau ke USA, atau ke Eropa Bu, apakah itu dibutuhkan atau tidak gitu. Itu teman-teman juga pasti ada pertanyaannya Bu. Untuk itu Bu, kalau dari Emma itu aja, tapi untuk member-member silahkan yang raise hand bertanya. Ibu mau jawab langsung, apa dikumpulin dulu pertanyaannya Bu Indri dengan Pak Bapak? Saya Jawab coba. langsung saja Bu. Oh boleh langsung saja. Ya, Pak Salim. Bu Indri dulu atau nanti saya tambahin? Nanti Pak Salim tambahkan ya. Saya coba untuk jawab yang bahasa. Memang bahasa di sini menggunakan bahasa Laos, Ibu.
tidak sedikit tapi juga nggak banyak juga yang bisa bahasa Inggris. Kalau untuk kontrak memang kita kan untuk Indonesia kan dengan bahasa Indonesia ya Bu yang diwajibkan. Tetapi untuk Laos itu mereka mau juga dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nanti ada bahasa Laosnya. Jadi tinggal nanti kesepakatan para pihak apakah mau menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Laos tiga-tiganya. Tapi nanti kalau ada dispute disepakati mau dilihat yang mana kontraknya, apakah dengan bahasa Inggrisnya. Kalau dari yang kemarin ini yang PT Rainer yang sudah melakukan MOU ini dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang sudah ada nota kesepahamannya, itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk culture, ya culture-nya culture Asia Ibu. Nanti Pak Salim bisa tambahkan kalau untuk kebiasaan makan, dalam hal makanan itu sama lah kurang lebih dengan Indonesia. Di sini juga makan nasi Ibu. Makan nasi, makan sayur biasa lah, daging, ikan biasa, makan ayam itu sayuran terutama ya, itu sama lah dengan Indonesia tidak beda. Saya sebagai pendatang baru di sini dibandingkan dengan Pak Salim, bisa makan apa aja di sini Bu. Semua enak, jauh lebih enak untuk makanan. Lalu, nah ini untuk payment, kemudian sertifikat-sertifikat khusus. Nah ini saya harus cek lagi nanti kalau Pak Salim mungkin ada info, saya mesti cek-cek lagi Ibu, karena itu tergantung komoditasnya dan informasi di sini masih menggunakan bahasa Laos. Jadi nanti kita bisa bersurat Ibu kalau mengenai hal ini apa saja yang mau ditanyakan untuk sertifikat ini, untuk produk apa saja. Kemudian untuk payment-nya juga nanti kita bisa jawab secara tertulis aja Ibu supaya tidak kurang tidak lebih juga gitu Ibu. Silakan Pak Salim. Siap, terima kasih. Yang pertama mungkin dari segi bahasa ya, memang awalnya pada awal-awal itu biasanya produk-produk itu menggunakan bahasa istilahnya dari Indonesia ke Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Tapi untuk kedepannya biasanya kalau misalnya itu produk itu di sini laku besar, biasanya itu terus ada semacam packagingnya itu terus menggunakan bahasa lokal. Yang saya lihat, saya amati selama ini seperti itu. Terkait dengan tradisinya, culture-nya di sini itu sebenarnya hampir sama dengan kita. Kalau kita izin maaf kalau yang dari Jawa itu sama seperti di Jawa. Jadi orang sini itu istilahnya itu sangat respect dan hormat kepada orang lain, khususnya misalnya ke pendatang ya, ke orang situ respect. Dan di sini itu kalau saya di sini sudah lama karena saya pas menikah dengan orang lokal sini, jadi sudah separuh Laos. Jadi kalau budayanya sangat baik, jadi sangat hormat dan di sini tidak ada keributan. Jarang sekali istilahnya keributan ya, karena aturan undang-undangnya itu kalau di sini misalnya biasanya orang itu hanya mulut, istilahnya hanya ngomong saja, tidak pernah fisik. Jadi kalau fisik itu siapa yang mukul dulu dan dia paling berat hukumannya. Jadi makanya cenderung orang itu walaupun laki sama laki itu ya cuma gitu aja. Itu dari culture dan hampir sama, dan sini katanya baik. Terus dari segi makanan itu hampir sama dengan di kita ya. Kalau seperti saya pribadi yang dari kampung itu makanannya itu saja. Jadi semuanya bisa. Di sini itu kalau makanan pokoknya sebetulnya selain nasi itu ketan. Sebenarnya ketan itu yang nomor 1, ketan. 80% itu ketan, 20 ada yang nasi begitu. Dan biasanya kalau yang sayur-sayuran sih ya sama banyak sekali di sini, makanya orang sini itu cenderung lebih lebih kurus begitulah karena makanannya itu sayur. Terkait itu kontrak itu tadi Bu Indri sudah menyampaikan ya, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan terkait payment-nya ini selama ini yang dari pihak yang sudah melakukan ini pakai LC ya, jadi pakai LC pembayarannya, jadi semacam kayak barang ini loading kayak gitu langsung bisa dicairkan LC-nya semacam itu. Mungkin event-event yang di sini biasanya KBRI itu setahun sekali mengadakan event. Mungkin Bu Indri nanti juga terkait event-event ini, seandainya nanti kita ada event akan kita sampaikan ke pihak EIC untuk istilahnya melakukan komunikasi dengan membernya agar bisa berpartisipasi pada event misalnya Trade Expo yang biasanya kita adakan akhir
akhir tahun lah macam itu. Dan mungkin di pihak Laos juga, pemerintah Laos juga sering mengadakan event-event yang biasanya memang menghubungin pihak KBRI juga, yang kalau biasanya eventnya itu internasional, misalnya seperti Luang Fair itu ya, itu internasional, itu bisa misalnya istilahnya pengusaha-pengusaha kita yang kalau mau mengikuti pameran tersebut memang dibutuhkan biaya misalnya sewa lokasi ya, seperti itu. Tapi besarnya karena selama ini memang belum pernah ada ya dari pihak Indonesia yang ikut partisipasi tersebut, jadi belum tahu. Tapi ya, tidak semahal kalau kita ikut yang di Jakarta, karena di sini kan juga melihat istilahnya skopnya juga tidak terlalu besar. Mungkin tambahan saya dari situ, mungkin ada yang nanya misalnya, wah ini kita masukkan ini ya produk minuman keras ya. Jadi sebetulnya potensi juga. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan orang tua ya. Mungkin dari UMKM juga bisa. Karena di sini memang kalau yang minum itu semacam budaya tradisi sebetulnya. Jadi di sini itu ada semacam joke. Kalau kita bikin suatu pesta atau event, makanannya enak, tapi kalau tidak ada minuman ya hambar gitu. Jadi makanannya biasa saja, ada minumannya, udah. Dan salah satu perusahaan bir yang Bu Indri sampaikan tadi itu perusahaan di Laos yang tidak akan bangkrut. Jadi itu. Jadi mungkin dicoba saja misalnya minuman yang tradisional kita. Memang untuk kesini kan yang namanya minuman kan memang harus diperkenalkan dan harus ada taste gitu ya. Jadi ini maaf Bu Ima ya, memang kalau dalam agama Islam kan minuman dilarang gitu, tapi kita sampaikan ini adalah budaya yang di sini. Memang mayoritas kan dia agamanya budaya, ada yang Muslim gitu. Jadi kita tidak menganjurkan untuk menjual ini Bu ya. Jadi memang ini dari segi bisnis, mungkin ada teman-teman yang menanyakan itu, mungkin tadi ada yang anggur merah susu, itu juga bisa mungkin dicoba. Karena ada juga yang produk-produk minuman tradisional di sini juga ada. Seandainya bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka tertarik atau mau join venture untuk membuka semacam pabrik, misalnya join dengan pengusaha sini ya, minuman itu juga bisa gitu saja. Dari kami mungkin ada pertanyaan lain. Iya, satu lagi nih, batu bara yang batu bara juga bisa tadi, karena di sini sebetulnya seperti Bu Indri sampaikan sudah ada produk batu bara, hanya istilahnya kalorinya itu biasanya hanya 3 sampai 3,5. Jadi kalau untuk industri-industri yang membutuhkan batu bara itu panasnya kurang. Jadi bisa batu bara. Nanti kalau seandainya tadi disampaikan ada pengusaha yang batu bara, bisa mengundang, nanti kita sampaikan kepada pengusaha-pengusaha ini yang membutuhkan batu bara dan bisa dilakukan komunikasi terkait batu bara ini. Siap suplai, Terima kasih. Pak. Siap suplai, Pak. Bapak, sebelum kita buka sesi tanya jawab nih, udah banyak banget raise hand. Izinkan saya bertanya. Sebelum bertanya, saya ingin menyampaikan salam kenal, salam hormat dari Pak Sekjen kami, Pak Rain, Pak Indri, dan Bapak. Tadi beliau lagi rapat sama Dewan di Kalimantan, jadi kemungkinan ikut Zoom juga di late minute gitu, Pak. Bapak, apakah selama ini sebelum kita buka pertanyaan ya Pak, izinkan saya bertanya, ada pertanyaan titipan. Apakah ada bank yang memang bank Laos untuk Indonesia yang punya kolektor atau memang terhubung langsung ketika LC site itu, ketika payment dari bayar untuk kita di sini menggunakan LC site itu Kak, apakah langsung ada bank direct, bank sana langsung ke Indonesia atau ada pakai kolektor lain Bapak? Itu pertama. Kedua, karena kata Bapak di sana juga makan kentang hampir sama kayak berarti sambal laku ya Pak di sana, sambal? Oh, sambal laku, karena banyak kita UMKM kita juga, jadi kita tuh punya 4 divisi saat ini Pak, ada F&B, ada raw material, ada industrial, dan ada art. Art di sini kita punya pengrajin juga untuk art Pak, banyak dari Bali, dari Jawa Barat, dan seluruh Indonesia. Jadi kita tuh punya member seluruh Indonesia saat ini digenapkan ke 11 Korwil Pak. Jadi ada koordinator wilayahnya untuk membantu member-member atau pengusaha-pengusaha yang ada di daerah. Jadi banknya itu udah ada langsung ya Pak? Ya,
kalau sistem pembayaran perbankan di sini ada namanya Bank Nasional Laos ini ya, yang tentunya dia mungkin terkait istilahnya komunikasi dengan perbankan ini mungkin bisa dilakukan Bank Nasional Laosnya. Seperti KBRI ini kan juga punya istilahnya buka akun yang di Bank Laos ini juga gitu. Tapi selama ini kan saya juga belum tahu ya sistem pembayaran itu bagaimana. Tapi saya pikir ada karena yang kemarin yang pihak SKA dan NNC juga sudah melakukan pembayaran secara LC. Oke, aman ya berarti Pak ya, karena banyaknya sekarang perang atau banyaknya krisis itu kita memang menghindari pembayaran yang seperti CAD Pak. Ada banyak yang di Timur Tengah tuh masih banyak menggunakan CAD. Itu jujur sangat mempengaruhi kita sebagai supplier ataupun trader gitu. Itu aja sih Pak, untuk itu kita buka mungkin sesi tanya jawab untuk teman-teman ya. Dimulai dari tadi raise hand Bang Sabri, silakan waktu dan tempat Bang. Halo, Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia Bapak Ibu. Perkenalkan Pak, saya Sabri dari Koordinator Bidang Etiknya ISC. Nah, saya izin bertanya Pak, dari beberapa poin yang Bapak dan Ibu sampaikan, saya ada beberapa menggarisbawahi untuk kerjasama yang disampaikan tadi itu kan sama perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar di Indonesia Pak. Nah, sedangkan kami ini adalah mayoritas perusahaan-perusahaan yang masih grow up, masih bisa dibilang kalau nama kerennya itu startup lah, Pak. Cuman secara sertifikasi kami sudah sudah cukup mumpuni untuk menyamai level si perusahaan-perusahaan besar ini. Cuman untuk dari segi sertifikasi luar negeri mungkin tidak, Pak. Nah, dari Laos sendiri itu apakah ada sertifikasi khusus? Kalau kami kan ada bidang yang lebih prefernya sih ke ISC F&B sih Pak, karena saya juga punya produk F&B dan ISC juga punya produk F&B Pak di grup nasionalnya. Nah itu kan rata-rata kami masih UKM semua Pak, jadi standar kami itu masih PIRT dan halal. Nah, sedangkan di luar negeri kan mereka punya sertifikasi khusus mungkin Pak. Kalau di Laos sendiri seperti apa? Seperti itu. Terus yang kedua, kami ini kan mayoritas dari ISC-F&B ini ada beberapa produk makanan, terus ada juga produk minuman seperti teh dan kopi, termasuk juga produknya KMA. Nah Pak, kalau misalnya nih kami ini dari ISC F&B dan juga ISC Kopinya pengen melakukan audiensi dengan beberapa mungkin distributor yang produk-produk F&B di Laos Pak, kayak misal distributor yang apa bahasanya kalau di sini, kayak distributor kayak misal distributornya Beng gitu di Laos itu siapa gitu. Nah kita mau coba untuk tawarkan produk kita ke mereka gitu untuk bisa dipasarkan di Laos dan sekitarnya, itu kira-kira bisa difasilitasi atau tidak oleh KBRI Laos itu sendiri. Mungkin itu aja sih Pak, mohon izin. Terima kasih waktunya. Siap, terima kasih Pak Sabri. Yang pertama terkait dengan sertifikasi itu ya. Jadi sebetulnya kalau produk-produk yang akan dipasarkan di Laos itu tentunya di dalam negeri kan sudah ada sertifikasinya. Jadi ada semacam kayak apa ya? Kalau DP POM-nya lah begitu ya, misalnya makanan gitu ya. Nah, biasanya dari pihak importer yang di sini itu berdasarkan dari surat sertifikasi yang di Indonesia itu harus dibawa. Dan di sini nanti pihak Laos di sini, karena kita adalah negara ASEAN, itu biasanya akan menyampaikan ke pihak terkait yang di sini, khususnya yang mengeluarkan izin terkait dengan produk-produk makanan dan minuman itu. Istilahnya kalau di kita SNI-nya, di sini juga ada. Nah, biasanya itu yang dari Indonesia. Kalau dari Indonesia sudah ada yang lisensinya yang sudah internasional, ya itu lebih bagus, lebih memudahkan. Dan itu sebetulnya tidak menjadi pemikiran Bapak, nanti pihak importer di sini yang akan
istilahnya mendaftarkan, meregistrkan produk ini ke dewan terkait yang di Laos di sini. Itu yang pertama. Terkait dengan produk teh dan kopi ini ya, sebenarnya di sini juga ada juga produk teh dan kopi. Memang kalau mau memperkenalkan atau istilahnya mencari distributor ya tentunya ya seperti yang dari awal kita sampaikan. Jadi kayak semacam misalnya tidak perusahaan besar, perusahaan UMKM, jadi misalnya EC ini menyampaikan produknya ini. Dan kalau bisa disampaikan sampelnya ke sini, mungkin sampelnya saja dulu, tidak terlalu banyak dulu. Nanti akan kita sampaikan, mungkin akan kita bawa ya dengan Bu Indri yang akan menemui dengan pihak Kadin sini dan pihak mungkin distributor ini yang bisa kita mungkin kita bikin semacam pertemuan kayak meeting begitu, itu juga bisa. Nah, dan kita pajang produk-produk itu dan mungkin dia akan mencicipin atau bagaimana. Seandainya mungkin ada rasa ketertarikan, mungkin bisa menghubungin langsung ke perusahaan Indonesia ini, misalnya perusahaan Pak Sabri ini, dan mungkin seandainya sudah ada ketertarikan bisa kita langsungkan Zoom meeting misalnya, itu juga bisa kami fasilitasi terkait dengan itu. Itu Pak Sabri. Mungkin Bu Indri ditambahkan Bu Indri terkait yang fasilitasi ini. Iya, terima kasih Pak Salim. Terima kasih Pak Sabri untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk sertifikasi khusus yang tadi disampaikan, apakah ini perusahaan startup atau perusahaan harus seperti apa, itu sebagaimana tadi disampaikan Pak Salim. Tapi nanti kalau memang sudah ada bidang khusus yang mau ditanyakan harus sertifikasinya apa, nah itu kami perlu cari juga Bapak. Kita perlu cari lagi karena di sini detailnya juga ada, maksudnya di negara ini ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait bagaimana kalau mau audiensi. Tadi sudah disampaikan Pak Salim dan juga di presentasi saya tadi di awal, kalau Bapak mau bertemu secara virtual, kita juga bisa fasilitasi seperti virtual seperti saat ini bisa. Hanya memang perlu disampaikan dulu, terlebih dahulu ke kami produknya apa, kemudian skupnya sebesar apa, kemudian misalnya sudah melakukan ekspor atau memiliki mitra dengan negara mana saja, ini informasi dasarnya lah. Lalu kami sampaikan, kami teruskan informasi ini kepada Chamber of Commerce di sini, atau juga nanti di provinsi, atau untuk karena para pelaku usaha di sini itu berada di satu komunitas, Pak, nggak sendiri-sendiri. Umumnya mereka berada di satu komunitas, salah satunya di Chamber of Commerce-nya, baik itu di provinsi maupun di daerah. Kalau misalnya sudah disampaikan ada respon atau kami kemudian mereka berkeinginan untuk ketemu atau misalnya dari Pak Sabri mau datang kemari, kita bisa pertemukan. Fasilitasi kami adalah mempertemukan, melakukan BM itu tadi atau penjajakan pun seperti tadi di presentasi saya tampilkan gambar ketemu dengan grupnya Chamber of Commerce-nya atau ketemu dengan pengusahanya, melihat pabriknya, melihat tokonya misalnya, itu juga bisa. Jadi itu salah satu juga menjadi bagian dari tugas kami, Pak Sabri. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang lain kalau memiliki pertanyaan yang sama atau memiliki keinginan yang sama untuk kalau bisa sampai sini ketemu dengan siapa nih yang potensial, bidang-bidangnya seperti bidang-bidang yang Bapak Ibu miliki, distributornya terutama gitu ya, untuk kerjasama distribusinya itu juga bisa, Bapak Ibu. Itu saja yang mau saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu. Mohon maaf Bu, saya sedikit bertanya satu lagi. Kalau untuk range harga yang biasanya mereka beli itu di angka berapa? Kalau di Afrika itu kan kita kemarin sempat market brief dan bikin semacam riset kecil untuk range harga yang common gitu di Afrika itu. Jadi produk kita tuh nggak boleh di atas harga 15.000 dari Indonesianya. Nah kalau di Laos sendiri itu dari segi harganya itu ada range khusus, misal untuk produk-produk F&B yang makanan-makanan ringan ini tadi itu di angka berapa gitu? Udah bisa nggak kayak gitu? Ini misalnya makanan apa ini Pak? Kalau harga di sini ya tentunya kan misalnya kalau dibandingkan dengan di Thailand ya di Thailand lebih murah karena harga ya. Sebagai contoh saja sekarang kalau di sini ya istilahnya kita makan nasi lah
ya, nasi biasa saya yang standar kita. Di sini itu sekitar saat ini ya, yang kemarin-kemarin itu bisa 18.000, 20.000 ya. Kalau saat ini dengan adanya inflasi yang terjadi kemarin di tahun lalu ini ya, jadi harga kalau kita makan istilahnya di tidak restoran yang besar ya, mesti yang biasa-biasa aja itu sekitar 25 sampai 30. Oh baik Pak, terima kasih. Kalau kopi ya biasanya kopi kalau di sini sih orang di sini kalau kopi memang istilahnya ngopi itu jarang, tapi saat ini sedang berkembang lah ya, sedang warung-warung kopi itu sudah mulai berkembang karena seperti saya sampaikan di awal bahwa di sini itu warung kopi itu bisa dihitung, tapi kalau warung bir itu setiap sudut ada. Tapi Oh, sudah baik, mulai ada peningkatan untuk yang kopi. Jadi harga kopi di sini itu biasanya kalau secara kritis kita 20.000 sih, 20.000 ya. Tergantung jenis kopinya sih. Tapi kalau yang udah di tingkat yang istilahnya tempatnya sudah high class ya mahal juga. Kalau Amazon juga banyak di sini. Ada beberapa tempat sudut yang di ibu kota sini. Mas. Terima kasih. Mungkin Ibu Iya, tambahkan, Bu? kalau untuk maksudnya tadi untuk yang saya tangkap adalah kalau untuk harga itu kan apakah pemerintah sini menetapkan harga tertentu ya, misalnya apakah harga produk dari luar negeri masuk ke sini di range berapa. Nah, ini hanya bisa diketahui ketika Pak Sabri bertemu dengan calon distributornya, Pak. Kami pun untuk menanyakan itu terkesan tidak terbuka begitu ya. Karena sebagai contoh nih, kami setiap minggu pun harus melaporkan ke pusat, ke Kemlu pusat untuk harga bahan pokok. Itu tidak ada secara statistik di Laos ini informasi seperti Biro Statistik di Indonesia. Jadi Pak Salim dan saya ini memperhatikannya dengan kita ke pasar. Maksudnya pasar tuh bukan pasar hanya pasar seperti kalau kita lihat pasar basah, tapi bagaimana harga di pasaran. Jadi melihat itu, market research seperti itu. Tapi itu kan bukan harga yang kita ketahui itu memang ditetapkan oleh pemerintah kah, atau pengusahanya sendiri yang menentukan. Itu kita tidak bisa menyampaikan seperti itu. Tetapi bahwa di sini dikontrol oleh pemerintah, iya. Batasan harga, harus seberapa harganya, minimumnya berapa, untuk produk apa itu bagaimana, itu memang diatur oleh pemerintah, Pak. Dan itu hanya sependek pengetahuan saya ya, itu hanya diketahui oleh pengusaha yang membidangi produk-produk ini, baik itu sebagai distributor ataupun supplier, dengan pemerintah. Ketika dia mengajukan izin usaha, ketika dia memperbarui usahanya, begitu. Jadi keunikan di sini yang saya perhatikan itu, Pak. Tapi memang harga ini bukan untuk seakan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tetapi supaya berimbang antara keuntungan yang bisa didapat oleh pengusaha, karena seperti tadi yang saya sampaikan juga di awal, bahwa pemerintah Laos ini sangat mendukung pengusaha melakukan kegiatan usahanya, sangat menantikan para pengusaha asing masuk, sehingga dia memberikan fasilitas dan kemudahan itu tadi. Baik itu hanya sebagai distributor maupun sebagai investor, atau sebagai pedagang masuk ke Laos. Itu yang mau saya tambahkan saja. Terima kasih. Bang Sabri, apa cukup jelas, Bang? Alhamdulillah cukup jelas penjelasannya Kak Emma. Jadi Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mau market itu kita ketika ada inquiry kali ya, jadi kita tanya langsung target price-nya berapa gitu Bang ya. Karena gambarannya tadi ada yang sama, ada yang lebih tinggi, yang pasti lebih tinggi dari Thailand Bang. Ya, Iya, semoga Kita cepat ajakan- bisa dipertemukan distributor. ya amin, amin, amin. Karena sebelum kita lanjut tuh kan saya ingat Wonderful Indonesia di Laos itu kalau tidak salah, ngapunten ya Bu ya, ngapunten. Itu 3 bulan sekali ada ini ya Bu, ada program ya kalau nggak salah. Kalau memang ada, nanti kita diikut sertakan Bu ya. Intinya kita siap supply. Tuh, Bu. Sebetulnya bukan 3 bulan sekali, Bu. Kalau misalnya nanti Ibu ada produk yang mau displaykan di sini, seperti yang saya sampaikan tadi, produknya apa, penjelasan tentang produknya, siapa distributornya. Jadi ada leaflet dan kartu nama dari yang membawahi produknya. Nanti ketika kami informasikan kepada
pihak-pihak di Laos itu mereka bisa melihat dan mengambil sampelnya dan mereka punya kontaknya. Sebetulnya harapan saya tidak yang hanya nanti produk sampai terus ditaruh aja, terus kita kirim surat ke Chamber of Commerce atau asosiasi-asosiasi pengusaha, bukan. Tetapi dari Bapak Ibu nih juga presentasi gitu. Ini loh produk saya misalnya nih Pak, grupnya Ya. perusahaannya Bu Emma nih apa nih presentasi. Nah, saya nih sama Pak Salim mengundang grupnya yang ada di sini nih loh, datang monggo nih silakan nih ada presentasi dari Indonesia nih produknya. Contohnya nih produknya yang fisiknya nih ada nih seperti ini. Kalau itu makanan bisa dicicipi, minuman juga bisa. Kalau misalnya itu sabun atau lotion bisa juga dicoba seperti itu, Bu. Jadi bukan idol yang pasif gitu ya. Harapan Ya, kami, paham. saya berusaha menggeliatkan itu. Kalau misalnya mau 3 bulan sekali kita juga bisa, Ibu. Hanya memang saya menunggu nih, menunggu ini kan istilahnya kayak pertemuan kita sekarang ini adalah saya dan Pak Salim menyampaikan ke Ibu dan Bapak sekalian. Ini kita punya sarana ini nih, Bapak Ibu mau ketemu, oke produknya apa. Jadi tinggal nanti nih tindak lanjut dari meeting ini adalah Bu Emma bisa sampaikan via Pak Salim resmi dengan surat nih Pak Salim, Bu Indri, kita mau ketemu sama pengusaha yang tertarik nih yang bidang tadi misalnya Pak Sabri F&B-nya apa, kita mau ditemukan. Terus misalnya ada apa lagi, misalnya 3 atau 4 aja. Oke, kita Zoom meeting, kita buatkan meetingnya bukan bisnis matchingnya dulu, tapi Iya, penjajakan via virtual seperti itu. PDKT dulu ya Bu ya. Yes. PDKT. Kita kayak biro pertemuan. Tapi untuk itu Bu, kita bolehlah dikasih clue atau kisi-kisi yang saat ini dibutuhkan apa, sehingga kita akan kirimkan nanti insya Allah Bu, ini e-katalog kita, e-katalog dari F&B khususnya, Indonesian Export Channel udah punya katalog sebenarnya. Nanti kita kirimkan slide katalog apa aja yang kita ready, dan yang bisa kita siap supply. Makanya kalau kita dikasih bisik-bisik kisi-kisinya apa-apa nih, jadi bisa nih mempersiapkan nanti, Bu, kita udah siapkan yang ini, misalnya dari 10 permintaan Ibu kita bisa 5, kita nanti bisa presentasi, mudah-mudahan ada kecantol sama buyer, Bu. Jadi dikasihlah bisik-bisik lah ini apa yang dibutuhkan saat ini. Gitu, Bu. Sebelum next selanjutnya bukan udah banyak banget resen nih. Oke. Apa ya? Kalau ya kebutuhan jelas kebutuhan sehari-hari Bu kayak minyak goreng, Kita siap, Bu. terigu tuh misalnya gula. Terigu, oke, saya mau catat nih. Iya, boleh Bu itu. Snack-snack tuh juga. Kalau kopi teh memang di sini orang sini tidak minum kopi teh ya Bu. Meskipun penghasil kopi dan teh, kopinya nomor 1 di dunia, tehnya teh usia minimal 400 tahun sampai 4000 tahun di sini. Tapi konsumsi teh tidak di sini. Minuman beralkohol tadi yang sudah disampaikan ya Pak Salim ya, minuman. Kemudian minuman kaleng. Minuman kaleng di sini. Kalau kelapa punten, ngapunten Ibu. Minuman kelapa, air kelapa, kita kemarin ekspor ke USA Bu, dari Indonesian Export Channel kalau nggak salah, kita bisa nggak Bu? Nah itu tadi balik lagi sebenarnya sama Pak Salim, harus dibawa contohnya biar mereka coba gitu. Siap, dicip dulu. Ya, seperti dicip dulu itu. Oke. Bisa, berarti ada ya Bu ya, karena kita sambal-sambal juga ada gitu. Sama kita di sini tuh yang saya lihat sambal banyak Bu. Karena sebenarnya orang nggak cuma untuk orang Laosnya, tapi orang asing yang di sini juga banyak Bu. Kecap maksudnya segala bumbu-bumbu itu semua tuh di sini itu butuh Bu. Kalau di sini bumbu yang kayak kalau kita beli di pasar tradisional masih tidak ada merek, di sini banyak yang ada merek itu di sini yang saya perhatikan di store-store umum itu yang kayak kalau kita di Indonesia ada di Sogo gitu loh, yang tutupnya hijau, saya lupa deh mereknya apa yang ada macem-macem lah, ada lada, merica, oregano, cengkeh kayak gitu-gitu ada. Di sini ada tapi yang kecil-kecil sekali Bu. Ya, dan kita juga udah produksi. Tapi rempah di sana demand-nya nggak tinggi ya Bu, rempah? Rempah sangat tinggi demand-nya. Oke, rempah ya Bu ya. Yang nggak ada di sini itu apa namanya? Apa tuh yang putih tuh? Kemiri. Butuh ya Bu? Kemiri di sini nggak ada. Oke, rempahnya kemiri ya Bu ya? Yang nggak ada, tapi memang masakan di sini nggak pakai kemiri Bu. Masakan di sini masak oper ayam dia Bu ya. Oke, kita lanjut Bu, untuk teman-teman udah banyak menunggu. Ini ada pertanyaan juga.
Dari Mas Bagus, dari Jatim, Ibu, silakan waktu dan tempat. Selamat sore. Perkenalkan saya Bagus dari EC Jatim, Bu Indri sama Pak Salim ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan tadi cuma sudah ditanyakan sama Bu Emma sama Pak Sabri. Cuman mungkin saya sedikit ulangi lagi untuk potensi market ya. Di awal tadi disampaikan bahwa di Laos itu untuk konsumsi sehari-hari dan yang paling murah harganya kan produk-produk pertanian ya, karena di sana katanya melimpah tadi, dan mungkin perkebunan. Terus yang paling besar pasarnya tadi di list waktu presentasinya tadi kebanyakan produk-produk yang jadi udah berbentuk mungkin apa sabun dan minuman kemasan dan sebagainya. Bagaimana untuk potensi market produk-produk yang industrial, Bu? Yang contohnya kita mengirim mungkin tadi ya Pak, sudah ditanyakan sama Bu Ima tadi kayak mungkin minyak kelapa, tapi yang basisnya kontainer dalam flexi bag kayak gitu, atau mungkin serutan kelapa dan sebagainya yang harus diolah kembali di sana oleh perusahaan yang di sana. Mungkin akan dijadikan roti atau mungkin dijadikan snack yang di sana seperti itu. Kalau tadi kan disampaikan banyak-banyak barang yang sudah terbentuk jadi snack kayak gitu. Apakah di sana juga ada mungkin factory atau pabrik yang mengolah produk jadi dia butuh produk-produk industrial yang setengah jadi, seperti mungkin santan kayak ya minyak kayak itu, mungkin teh yang packingnya masih masih di dalam paper bag yang 25 kiloan, nanti di repacking lagi mungkin sama mereka atau seperti apa, itu potensinya seperti apa, Bu? Yang pertama itu. Yang kedua tadi Ibu nge-share 2 website waktu presentasi di awal, itu website resminya dari Laos atau mungkin website ini ya, internasional ya? Udah itu aja sih, pertanyaannya 2 aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bagus. Jadi untuk potensi market di sini ya, memang di sini ya marketnya itu ada memang seperti yang kita sampaikan tadi harus perlu penjajakan. Terkait misalnya minyak goreng. Minyak goreng ini sangat butuh sekali di sini. Jadi pas sebetulnya pas akhir tahun kemarin juga ada salah satu perusahaan yang mengontak kami dan butuh minyak goreng, tapi yang belum dalam bentuk kecil, tapi dia pengennya adalah malah kayak yang dalam masih curah ya. Nah, itu juga bisa ya, nanti packagingnya itu di sini. Dan memang kalau yang ini juga perlu dikomunikasikan. Karena pada waktu pengalaman kami pada waktu tahun 2019 pada ada Expo yang di Indonesia, itu kita bawa pengusaha Laos ini ke sana, sekitar 20-an pengusaha, dan salah satunya adalah tertarik dan akhirnya terjadi kontrak untuk impor minyak goreng, minyak sawit ya, waktu itu minyak sawit tapi yang masih curah. Tapi terjadi kendala pada waktu pengiriman, yaitu terhalang waktu di Thailand, karena pemerintah Thailand tidak mengizinkan minyak goreng yang curah masuk ke wilayah dia. Nah, akhirnya gagal lah, itu yang istilahnya gagal dikirim ke Laos ini. Terus mungkin terkait misalnya yang barang-barang setengah jadi, dan di sini untuk membangun pabrik, kelihatannya kalau yang di sini seperti disampaikan Bu Indri tadi, bahwa untuk UMKM ini masih tarafnya masih belajar sebetulnya. Seandainya mau join misalnya dari pihak Indonesia, terus komunikasi dengan pengusaha sini, terus join istilahnya membangun pabrik yang untuk mengolah bahan Indonesia untuk bisa dipasarkan di sini, itu mungkin juga suatu kesempatan yang baik sekali itu. Ya, karena kalau yang terus pabrik-pabrik di sini belum banyak, apalagi pabrik yang untuk mengolah bahan makanan gitu ya. Jadi tidak banyak yang istilahnya join dengan asing itu di sini. Misalnya pabrik minuman Pepsi dan Coca-Cola itu ada, terus yang lain-lain ya belum banyak. Jadi saat ini juga sebagian besar itu yang di perbatasan
daerah Cina itu. Jadi investor-investor dari Cina itu yang sekarang sedang bangun pabrik-pabrik untuk makanan-makanan ini. Mungkin ada tambahan Bu Indri? Oke. Tadi mengenai listnya Pak, websitenya. Kalau yang listcompany.org itu laman web global ya, internasional. Kalau yang SP Law PDR itu dari Laos sendiri Pak. Jadi itu data perusahaan. Tapi memang saya melihatnya itu tidak ada, kita tidak bisa klik langsung. Satu lagi tadi yang belum saya sampaikan adalah kalau di Laos ini yang sangat dipakai untuk publikasi dan profil dari satu perusahaan atau pengusaha itu Facebook. Jadi Bapak Ibu bisa cek di Facebook jenis usahanya apa di Laos, itu semua lengkap di situ Bapak Ibu. Jauh lebih lengkap daripada kita cek di laman website mereka yang pakai www apa gitu, atau di Instagram itu tidak, mereka lebih menggunakan Facebook. Lalu ketika di message di Facebooknya itu lebih cepat respon, lebih cepat untuk dijawab. Jadi media promosi informasinya di Laos adalah dengan Facebook yang paling digunakan ya. Termasuk mengiklankan diri untuk satu keahlian tertentu juga di Facebook. Kemudian tadi pertanyaan terkait pabrik di sini ya, itu tidak banyak Pak, seperti yang disampaikan Pak Salim. Dan kecenderungannya mereka malah kalau misalnya mau dari Indonesia itu diharapkan sama-sama invest di sini gitu. Nah, tapi kan saya juga memahami bahwa kita di Indonesia pun juga boostingnya lebih ke UMKM. Jadi ya kerjasama antar UMKM ini yang juga didorong untuk bisa saling berrelasi gitu ya, berawal dari penjajakan ini. Nah, kemudian kalau untuk tadi produk-produk jadi atau produk setengah jadi, sebetulnya bisa sih Pak kita cari tahu. Nah, itu yang mana kami sendiri juga belum sampai ke sana ya untuk istilahnya market research-nya. Nah, kalau misalnya Bapak berkeinginan untuk melakukan lebih lagi mengetahui apakah di sini kebutuhannya itu lebih ke bahan setengah jadi atau malah bahan mentahnya atau udah packaging yang bagusnya. Nah, ini saran saya, Bapak Ibu datang kemari, kita sampaikan ke mereka informasi awalnya, nah nanti kita temukan begitu Pak. Karena sejujurnya memang tugas kami tidak sampai ke istilahnya metain satu-satu gitu, oh ini setengah jadi atau prosentasenya seperti apa, itu memang belum sampai ke sana Pak. Kami malah justru mendapat masukan ini tidak menjadi bagian kami, tapi perlu kami lakukan untuk pengetahuan kami juga. Jadi terima kasih Pak Bagus untuk pertanyaannya tadi, jadi ring the bell untuk kami, karena memang di sini kami lebih melihatnya mereka membutuhkannya adalah barang jadi gitu untuk sehari-harinya. Karena untuk mengolah lagi, satu tantangannya adalah mereka memerlukan modal yang cukup lebih besar. Karena membeli barang sumbernya ini pun sudah dengan biaya yang cukup besar karena dari negara lain. Kedua, untuk tenaga kerjanya, kemampuan dari tenaga kerjanya, kemampuan dari SDM-nya itu menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk Laos, baik itu untuk dari segi usaha kecil maupun dari segi yang sudah seperti Electricité du Laos. Itu mereka masih membutuhkan technical assistance dari negara lain. Kalau misalnya tadi contoh ukir-ukiran ya, Bu Emma tadi sampaikan, Laos ini sangat tertarik dengan ukir-ukiran Indonesia. Mereka berkeinginan bukan cuma jual kayunya ke sini atau jual kayunya ke Indonesia, tapi ada yang dikirim untuk melatih ke sini, salah satunya. Jadi saya mau mencoba memberi gambaran untuk SDM-nya untuk mengolah dan mengelola kalau itu setengah jadi atau jadi begitu. Misalnya nih, ini pun yang bicara langsung adalah Ketua Asosiasi Perkayuan Laos ya Pak Salim ya. Itu untuk ukir-ukiran Bali, ukir-ukiran Jepara. Mereka suka sekali sudah sampai ke Jepara nih Pak Salim, udah pernah nih anterin pengusaha Laos sampai Jepara gitu ya, ketemu pengrajinnya langsung gitu ya. Itu mereka belajar berniat, tapi memang belum sesempurna Indonesia, tetapi mereka willing to punya kemampuan seperti Indonesia. Jadi itu jadi salah satu potensi juga Pak, Bapak dan Ibu. Jadi ini tantangannya Pak Bagus kalau misalnya kita mau lihat
setengah jadi, tapi tidak ada salahnya dicoba. Nah, berarti kan harus dilihat lagi apakah ada lagi pembatasan dari negara lain yang akan dilalui oleh produk ini, seperti tadi Thailand. Itu Pak, Ibu. Terima kasih. Oke, terima Terima kasih Bu. kasih. Sangat membantu Bu Indri sama Pak Salim. Ya karena teman-teman yang di sini produknya bermacam-macam Bu ya. Mungkin ada yang sudah jadi bahan yang benar-benar siap dipasarkan langsung, mungkin ada beberapa yang masih raw material dan harus memang kembali dilakukan di pabrik untuk melakukan penyempurnaan agar jadi siap di pasar. Terus kemudian kembali lagi untuk waktu pengiriman tadi sangat menarik dari Pak Salim. Katanya sebenarnya Laos siap menerima ya, tapi berhubung Laos ini dia ada di tengah, nggak punya port, jadi kalau nggak lewat Thailand, lewat Vietnam. Berarti kan PR selanjutnya kita harus tahu nih flow-nya ketika barang ini mungkin disetujui di Laos, belum tentu nih waktu dia mampir di Vietnam maupun di Thailand disetujui sama si negara yang ini ya, yang dilabui ya, itu juga harus jadi ini ya, jadi buat kita semua agar nantinya jauh lebih detail lagi ketika mungkin ada deal dengan buyer di Laos ya, karena yaitu ternyata regulasinya berhubung kita lewat negara yang negara berbeda nggak langsung, jadi harus mengikuti negara yang pertama kita labui, jadi seperti itu. Terima kasih, informasinya sangat membantu Bu Indri dan Pak Salim. Terima kasih Mas Iya. Bagus. Memang logistik. Sebentar, mungkin saya menambahkan, jadi ada kabar gembira terkait dengan pengiriman ini. Karena saat ini pemerintah Laos dan pemerintah Vietnam itu sudah melakukan MOU, yaitu pelabuhan Vung Ang itu sudah dikonsesikan punya Laos. Jadi sebenarnya untuk kedepannya itu bisa pengirimannya itu melalui pelabuhan itu Vung Ang. Nah dari Vung Ang itu ke Laos langsung. Jadi di sana ada pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah Laos, diberikan konsensi ya, tentunya kerjasama dengan pemerintah Vietnam. Nah ini juga kabar yang baik, jadi sudah semuanya secara karena sudah landlock jadi link, jadi sudah bisa dari sana langsung istilahnya langsung ke pelabuhan Laosnya. Jadi ini atas Laos dan tentunya dari pihak Laos. Vietnam tentunya sudah ada MOU terkait dengan pengangkutannya. Gitu. Jadi jatuhnya ke Vung Ang, pelabuhan Vung Ang, dan bisa langsung dimasukkan ke Laos melalui Takek. Jadi nanti kalau kereta apinya itu sudah jadi lebih enak lagi. Jadi lebih itu Berarti portnya ini baru Pak ya? Ya baru tahun ini istilahnya MOU-nya. Tapi sudah siap operasional atau masih dalam sebetulnya sudah siap operasional. Dulu itu ya memang sudah istilahnya port itu. Jadi sekarang pemerintah Vietnam istilahnya ya udah potensi saya berikan ke pihak Laos karena dalam segi politik dan lain-lain kan Vietnam dan Laos kan sudah erat hubungannya kayak kakak adik. Dan itu kabar baik dan memang baru tahun ini sedang istilahnya mulai beroperasinya. Termasuk kereta api ini juga pemerintah Vietnam dan Laos juga ada kerjasama. Jadi yang di wilayah Vietnam, pihak Vietnam yang membangun, yang wilayah Laos, pemerintahan Laos yang membangun. Demikian tambahannya Pak. Bagaimana Mas Bagus? Sudah, terima kasih. Wah, udah seneng nih. PR-nya tadi logistiknya sudah tidak banyak negara yang dilalui ya. Maksudnya sudah punya agreement, jadi clearance custom-nya insya Allah tidak lagi bermasalah gitu ya. Jadi yang para lajang yang mau cari calon di sana mikir dulu nih, banyak negara yang harus disinggahin ya. PR. Oke, next selanjutnya. Terima kasih Mas Bagus. Next selanjutnya Mas Imamul, monggo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak terlalu bicara untuk masalah ini. Sorry Mas Imamul, suaranya ya, tidak karena jelas. Teman-teman udah banyak banget yang tidak jelas. Aduh. Atau apakah hanya di saya putus-putus atau gimana? Boleh tes lagi. Coba tes. Oke. Udah jelas? Boleh Mas. Oke. Saya bertanya lebih simpel aja Bu. Bukan masalah bisnis, tapi masalah untuk kalau seandainya saya itu kunjungan ke Laos. Nah ini saya mau tanyakan tentang
keamanan, terus kemudian saya itu enaknya tinggal di mana, apakah di homestay, di hotel, terus kemudian kira-kira biaya saya selama misalnya dalam seminggu itu apa aja yang harus dipertimbangkan. Gitu, simpel aja. Terima kasih Pak Imamul. Kalau pertanyaan ini sebetulnya, waduh, kalau keamanan di sini itu saya dulu sekolahnya di Jogja. Jadi sama Jogja itu sini lebih aman. Di sini tidak ada preman. Kalau di Jogja kan anak istilahnya kisruhnya banyak, kan. Kalau di sini tidak ada aman. Jadi kalau keamanan termasuk yang mungkin dari awal saya sampaikan bahwa di sini kan tidak ada berantem ya. Ini dari segi keamanan itu dulu ya. Kalau keamanan dokumennya, asal dokumennya ada, paspornya itu jelas sudah aman. Jadi tidak menjadi masalah. Kalau keamanan masalah situasi di sini aman. Ya, di sini kan kalau dari segi politik kan satu partai jadi sudah aman. Jadi Bapak-Bapak mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di Laos ini bukan negara komunis ya. Karena banyak sekali pejabat-pejabat Indonesia itu yang masih istilahnya belum memahami ini. Kalau sosialis ya, kalau komunis tidak. Karena kalau komunis cenderung tidak beragama. Di sini toleransi beragamanya itu lebih mantap dibandingkan kita. Saya aja kalau pulang ke Jakarta itu ya, mau jalan di pasar Tanah Abang itu harus pegangin dompet terus kan. Di sini Bapak dan ya, tapi jangan terus uangnya ditaruh di anu. Jadi keamanan di sini aman. Ya, kita jamin aman. Terus kalau misalnya tinggal ya di sini Bapak misalnya di Bukit Hadzin juga ada hotel kelas istilahnya kelas tinggi ya, bintang 5, bintang 4, bintang 3 juga ada, gesos juga ada. Jadi misalnya Bapak yang istilahnya yang gesos yang biasalah kelas melati itu kalau itu biasanya sekitar 200 sampai 300 ribu. Hampir sama. Di sini uang rupiah dengan uang emas ini kursnya hampir sama. Di sini 17, mungkin di Indonesia 15 ya, 16. $1. Ya di sini hampir sama. Jadi terus untuk kehidupan sehari-hari seperti saya sampaikan tadi, bahwa di sini mungkin kalau kita makan di warung pinggir jalan sekitar 30 ribu lah. Gitu. Ya maksudnya yang standar ya kan ada makanan kalau steak ya mahal juga sekitar 200-300 ribu juga. Gitu. Jadi sebetulnya di sini hampir sama dengan di Jogja. Ya, kalau Bapak dari Jogja itu Jogja kan aman, monggo gitu kan, nggak pernah marah-marah, hampir sama. Jadi keamanan di sini. Itu Pak penjelasan dari kami. Oke, itu udah cukup jelas Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Imamul dan Pak Salim sudah menjawab. Jadi kayak kita di Jogja, jadi insya Allah masih terjangkau nih. Mungkin PR kesananya kali Mas Imamul ya. Nanti kita ke sana ya sama-sama. Karena ada program Siap, silakan datang Bu. Kita akan sambut dan dampingi. Karena ada program Goes to Asia Tenggara kita Pak. Cuman untuk keliling bawa produk semua yang ada di Indonesian Export Channel. Kita pengen dunia tahu ketika mereka cari komoditas Indonesia, mereka ingatnya Indonesian Export Channel, Pak. Dari Indonesia untuk dunia kita. Siap, silakan Bu, silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Ayu Desi, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Emma dan salam kenal buat Pak Nur Salim dan Bu Indriyati. Saya ini produknya kebetulan untuk kosmetik Pak. Jadi kebetulan saya produksi untuk masker wajahnya. Nah, saya menanyakan kalau untuk remaja di sana itu kebiasaannya apa? Suka yang pakai masker ya Pak? Apa mereka kulitnya berjerawat atau bagaimana? Terus saya juga menanyakan kalau untuk kosmetik itu regulasinya bagaimana ya Pak? Apakah ribet ataukah ya kan saya sudah standar BPOM di Indonesia. Jadi mereka percaya BPOM Indonesia atau tidak gitu. Terus kemudian untuk di sana itu blood skincare-nya tuh di mana gitu? Apakah mereka juga suka skincare Korea begitu? Saya rasa itu.
maksud Mbak, maaf punten, Iya, ngapunten ya, maksud Mbak Desi remaja atau para wanita di sana iya, berkiblatnya kemana gitu ya iya, untuk iya, iya, iya. kosmetik atau skincare ya? Oke, baik. Oke, siap Bu, jawab dulu Bu ya. Bu Indri. Siap, terima kasih Bu Ayu. Jadi terkait dengan produk Ibu yang kosmetik ini, sebetulnya ini bisa masuk kalau menurut pemandangan saya Bu. Jadi karena terkait dengan remaja di sini tuh, kalau di sini tuh sekarang ABG-nya Bu, aduh, kalau kita aja yang lahir duluan ini aja udah nyesel gitu kok, lahirnya duluan gitu ya. Sekarang saat ini untuk remaja lawas tuh sangat senang sekali bersolek. Jadi istilahnya masker yang untuk wayang wajah, jerawat, kulit putih, terus operasi wajah dan lain-lain itu sedang pesat di sini Bu. Jadi istilahnya yang namanya warung atau salon-salon kecantikan yang terkait untuk perawatan, operasi dan lain-lain itu sedang menjamur, istilahnya berkembang pesat di sini. Terkait dengan produk-produk Ibu yang kosmetik yang sudah ada dari BP POM itu sebetulnya sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk. Tinggal seperti yang saya sampaikan tadi, dari pihak importer di sini langsung melakukan registrasi. Kalau sudah ada sertifikasi dari negara setempat, apalagi dari ASEAN Indonesia, itu insya Allah secara otomatis nanti akan bisa diterima. Dengan kiblatnya biasanya di sini tuh ada 2 kiblat ya, yang dulu sebelumnya itu Thailand, ya, tapi saat ini Korea. Jadi kiblat Korea lebih banyak. Jadi untuk yang ini biasanya bisa kita temukan seperti yang disampaikan Bu itu tadi bahwa penjualannya itu melalui sosial media itu Facebook. Itu. Jadi misalnya krim yang untuk pemutih atau apa itu yang dijualnya misalnya beli 1 terus dapat 2 gitu itu itu lewat sosial media yang Facebook itu. Demikian dari kami. Mungkin ya Bu Indri bisa memberikan tambahan yang sudah 1 tahun kan melihat kalau Bu Indri mungkin kan Ibu ya kan cewek lagi kan ya. Oke Bu, silakan Bu Indri. Oke, kalau skincare di sini Bu Ayu memang sangat diminati ya Bu, baik itu herbal maupun yang yang medis ya, klinik kecantikan itu. Tapi memang kiblatnya banyak dari Thailand. Kalau untuk yang misalnya kita lebih dari skincare, hair care gitu ya, misalnya sampo itu Thailand. Tapi untuk saat ini pengaruh Korea di sini sangat besar. Setahun saya di sini itu yang kelihatan banget masuk ke masuk ke Laos dari Korea itu adalah makanan dan minuman. Mixue itu Korea kan, itu begitu masuk sini 1 gerai pertama aja itu ngantrinya luar biasa Bu. Ketika sudah diangkat pembatasan lintas negara pada saat pandemi itu mulai berkurang, kemudian gerainya cuma dibuka 2, udah tuh antriannya kayak ular. Sampai sekarang orang sangat pengen banget itu. Kalau skincare untuk anak remaja, wanita dewasa itu kebutuhannya kan beda ya. Kalau anak-anak muda tuh, kalau saya perhatiin mereka suka banget tuh pakai masker yang sheet mask tuh, kemudian BB cream itu kalau saya lihat di supermarket di sini umum gitu, bentuknya tuh sachet-an yang cuma 5 mili sekali pakai. Kalau saya lihat di Indonesia juga udah banyak kan, kayak di Alfamart, Alfamidi itu banyak. Di sini banyak sekali. Satu jenis itu mereknya ada banyak kali, minimal 10 atau 20. Itu untuk serum, BB cream, krim pagi, krim malam, kemudian sunscreen, itu mereka pakai yang cuma 5 mili itu. Itu Bu. Kemudian sheet mask itu banyak sekali dari yang vitamin A, vitamin B, vitamin E, kemudian kolagen, mau itu Korea, mau itu Thailand, itu mereka banyak sekali ada. Dan Korea tuh di sini sangat diminati untuk kecantikannya. Karena kayaknya mereka kiblatnya udah nggak lagi Thailand. Meskipun Thailand masih kan untuk operasi plastik mereka masih banyak ke Thailand, tapi kiblat cantiknya tuh maunya kayak Korea. Ini pengamatan saya personal ya, bukan, jangan dianggap ini generalisir ya, bisa jadi orang lain nggak beranggapan seperti ini. Kalau saya lihat aja seperti itu sih, nggak ada salahnya Bu dicoba karena mereka orang Laos juga suka yang herbal.
ada nih bukan temen ya, kolega itu mereka suka lipstiknya Purbasari. Di sini nggak ada kan. Warnanya Purbasari itu mereka suka banget. Yang mana kita sendiri di Indonesia pada saat itu muncul kan huntingnya ya ampun susah banget ya. Saat itu muncul, saya ngalamin tuh nyari lipstik Purbasari itu setengah mati itu. Tapi di sini ada yang dapet dan dia seneng banget. Di sini ada nggak ya yang supplier bisa? Waktu itu nanya sama saya, ada nggak supplier yang bisa ke sini nanti masuk ke supermarket yang punya saya? Dia tanya begitu. Wah itu saya mesti tanya dulu, saya bilang gitu. Itu akhir tahun lalu. Contohnya itu terus lulur. Ini lulur juga suka banget lulur. Lulur mau itu lulur susu lah, lulur garam lah, lulur pemutih, pelembab, itu semua. Karena di sini cuaca kering sekali. Rambut juga. Untuk rambut juga. Rambut. Di sini rambut semua orang Laos ya Pak Salim ya. Rambutnya panjang ya Pak ya. Nggak ada yang pendek. Panjang dan tebal. Ya, sebagian besar. Ya, rambutnya panjang untuk perempuan ya. Itu saja yang bisa saya tambahkan, Bu Ayu Desi. Terima kasih. Kayaknya yang Mbak Desi dan kita punya skincare dari IC itu punya nih, kayaknya peluang besar nih Mbak Ayu. Bismillah ya di sana ya. Karena kita ada yang dari daun moringa itu lengkap skincare-nya dan beberapa banyak yang pokoknya kita ada Bu. Nanti kita akan kejar nih Bu Indri sama Salim untuk penetrasi pasar. Terima kasih ya Mbak Desi ya, semangat ya. Oke, selanjutnya Mbak Nona, kalau memungkinkan boleh on cam ya. Aku nggak ada. Aku nggak ada. Lah, Teh Nona dulu. Halo, selamat siang Mbak Emma, Bu Indri dan Pak Salim ya tadi. Mohon maaf ya, saya nggak bisa on kamera karena saya kebetulan lagi di luar. Jadi begini, perkenalkan saya Nona Angela, member tetap IEC Jabodetabek. Jadi hal yang ingin saya tanyakan adalah seperti yang tadi Ibu Indri katakan bahwa Laos juga membutuhkan tepung tapioka atau tapioka starch. Kebetulan kita juga bisa mensuplai tepung tersebut. Dan jika boleh tahu dan sekiranya Ibu atau Bapak tahu spesifikasi yang tepung tapioka Laos butuhkan itu kira-kira kayak gimana ya gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Oke. Ya, maaf sebelum menjawab nih Bu Emma, apakah boleh kalau mohon maaf nih karena saya juga ada acara lain nanti sampai pukul 15 Ibu. Iya, kita selesaikan pukul 15 ya, berarti kita masih ada waktu. Boleh Ibu. Terima kasih sebelumnya untuk mengingatkan. Tadinya sebenarnya saya di jam 1,5 jam, tapi kok kayaknya demand-nya banyak. Alhamdulillah dikasih waktu untuk jam 3. Begini, untuk tepung tapioka sebenarnya spesifikasi khususnya seperti apa sih? Saya perhatikan tidak terlalu ya, tetapi memang tepung tapioka itu menjadi satu kebutuhan yang dipakai di sini ya untuk makanan sehari-hari. Terutama untuk penganan snack-snacknya di sini ya. Tapi kalau untuk spesifikasi seperti apa itu kami belum ada infonya Ibu. Maksudnya seperti apanya itu. Hanya memang kalau di toko kayak swalayan, bukan swalayan ya, kayak kalau di kita tuh kan ada Alfamart, Alfamidi. Nah, di sini tuh bukan seperti itu. Itu juga ada, tapi ada yang lebih kecil kayak warung-warung kecil. Kalau misalnya di daerah-daerah Indonesia bukan di ibu kota lah. Itu kan banyak yang buka warung. Nah, itu tepung tapioka tuh pasti ada. Karena patokan saya, mungkin saya salah ya. Kalau itu ada di warung-warung kecil, pasti itu kan jadi satu kebutuhan yang memang harus ada begitu. Tapi spesifikasinya apa itu nggak ada Bu. Segala terigu, segala tapioka, maizena, mau merek apapun di situ ada. Semua dipasarkan. Dan harganya beda-beda. Maksudnya dari satu toko ke toko lain itu beda-beda tergantung dari ini pasarnya untuk siapa. Kan ada supermarket yang untuk orang asing, khusus untuk orang asing yang bule-bule itu harganya beda dengan yang untuk masyarakat setempat yang ada di pasar, misalnya dijual di pasar gitu. Seperti itu Bu, paling informasi mengenai tepung tapioka yang bisa saya sampaikan. Pak Salim mungkin ada infonya Pak. Izin Bu, Ya? maaf Bu, melanjutkan yang tapioka, mohon izin motong nih Bu. Ya? Saya kan kebetulan tapioka juga nih ya kan Bu, dari PT Dairy Farm Internasional. Mau nanya kan kalau harga tapioka Indonesia itu kan kurang bersaing ya Bu ya dengan Vietnam. Jadi misalnya di Indonesia itu pasarannya 6.000 harganya, kalau dari Vietnam itu 4.000-an Bu. Nah, apakah produk Indonesia masih bisa bersaing nggak ya Bu dengan
produk tapiokanya dengan punya Vietnam di Vietnam. Laos gitu. Iya. Nah, itu tadi Pak, balik lagi. Kalau dari harga, saya lihat yang ada di sini punya Thailand sama Vietnam itu di sini sekitar 6.000 sampai 9.000. Ini seingat saya, karena saya beberapa waktu lalu beli. Terutama Thailand itu 9.000, 8.000 lah, karena inflasi per Februari itu 41,3%. Nah, kalau kita melihat, mau tanyanya ini bisa bersaing atau tidak, sebetulnya tidak hanya dari segi harga, Pak. Di sini balik lagi seperti yang disampaikan Pak Salim tadi. Harus dirasa produknya ini hasilnya apakah lebih baik atau enggak, karena orang sini itu sangat memperhatikan itu, Pak. Saya mempelajari ya, sangat memperhatikan ini. Kalau beli pisang yang ini digoreng pakai tepung yang seperti apa, tepung beras misalnya, kok rasanya beda, atau membuat penganan dengan tepung tapioka. Di sini ada kayak Bugis, kue Bugis tuh mereka jual juga, Pak. Terus ada kue apa lagi tuh ya, saya nggak tahu namanya, itu dari tepung tapioka tuh juga enak. Beda kalau tepung satu dengan tepung yang lain. Jadi persaingannya juga di situ, Pak. Di Laos ini ya. Ini sependek pengamatan saya ya, bukan hanya Mutu harga. ya Bu ya. Ya, karena harga tidak bisa dipungkiri itu sesuatu yang memang menjadi satu perhatian, tetapi kalau itu nggak ada barangnya, tapi maksudnya kalau barang itu memang dibutuhkan dan harganya segitu, ya itu memang akan mereka beli, Pak. Karena itu satu kebutuhan ya. Karena di sini bergantung pada produk dari negara lain, impor semuanya. Hampir semua impor, Pak. Singkong mereka punya, tapi mereka nggak bisa bikin tapioka. Mereka ekspor itu, singkong mentah itu diekspor. Pakai truk besar-besar itu diekspor. Dengan harga 1 kilo 3.000 kip. 3.000 kip itu lebih rendah dari rupiah. Sekitar 2.900 rupiah. Begitu masuk sini, mereka butuh kan? Tetap butuh. Itu harganya berapa kali lipat. Padahal kalau misalnya mereka bisa bikin, mereka punya sumber daya pembuat tapioka, pasti kan lebih untung. Tapi mereka nggak punya itu. Nggak punya pabriknya, nggak punya teknologinya. Bukan nggak punya sama sekali, punya, tapi industri rumahan yang hanya memenuhi kebutuhan satu desanya aja, toh nggak bisa memenuhi kebutuhan satu provinsinya atau bahkan provinsi lain. Contohnya di kemarin provinsi Atape. Atape itu di selatan Laos yang berbatasan dengan Kamboja, dekat Thailand juga. Itu setiap hari mereka ekspor singkongnya itu 2 truk besar-besar, kayak truk kontainer gitu. 1 kilonya dibayar 3.000 kip, Pak, sekilonya. Begitu udah dijual 9.000 sampai 10.000 kip 1 kilonya. Kan mahal sekali. Padahal untuk tepung itu kan nggak hanya 1 kilo kan, lebih dari 1 kilo singkongnya. Gitu, gambarannya seperti itu, Pak. Nanti kita bisa carikan Terima infonya, kasih Pak. Bu. Ya. Terima kasih Bu. Dari Bapak dari Bapak Nur Salim ada tambahannya? Tidak ada Bu. Ya karena apalagi saya Bu yang tidak pernah belanja tepung gitu kan. Oke. Tahu ini harganya. Mungkin seperti yang Ibu Indri sampaikan sudah benar. Jadi memang dicoba karena produk kan ada yang dari Thailand biasanya lebih mahal dibandingkan dari Vietnam. Terima kasih. Mbak Nona, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih Ibu Indri dan Pak Salim. Oke, terima kasih. Next ya, Kang Pidi. Ini Bapak, Kang Pidi ini salah satu pengrajin yang kita punya untuk rotan dan bambu. Silakan Kang Pidi. Halo, maaf Ibu, suara saya lancar Bu. Ini maaf saya nggak on cam ya Bu ya. Ya, Saya clear, kebetulan clear, hujan Kak. gede Bangga, Pak. bangga. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Salim dan Ibu Indri dari waktu Indonesia bagian Barat. Perkenalkan nama saya Fidi Ibu. Kebetulan saya diberikan tanggung jawab sebagai koordinator IEC Craft ya Bu ya. Nah mungkin ada beberapa yang tadi ditanyakan oleh teman-teman mengenai komoditi F&B dan produk-produk industri.
Cuman mungkin saat ini yang saya ingin lebih tanyakan, bagaimana peluang pasar produk kria yang mana produk yang para member sudah kumpulkan. Kebetulan saya lihat banyak sekali Pak, dari mulai kerajinan tenun, lalu kerajinan batu, kerajinan rotan, kerajinan bambu yang beragam bentuknya, beragam fungsinya dan manfaatnya. Nah, di sisi lain, saya sih lebih lebih bertanya ke potensi pasarnya untuk di negara Laos tersebut, apakah potensi pasarnya sangat besar dan apakah ada peluang untuk kolaborasi dalam waktu dekat ini mengenai produk-produk kria yang sudah kita kumpulkan, Bapak. Mungkin sedikit banyaknya pertanyaannya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Ibu dan Bapak, monggo. Bu Indri, silakan Bu. Oke, begini Pak, terima kasih pertanyaannya Pak Vidi. Untuk produk kria, sebetulnya di sini juga pengrajinnya banyak Pak. Masing-masing provinsi memiliki satu ciri khas tersendiri. Nah, kalau untuk memasarkan produk kria Indonesia ke sini, ini yang kami juga perlu menjajaki lagi ya, tetapi bisa sepertinya yang lebih banyak diharapkan, tapi bukan tidak mungkin untuk dicoba Pak. Kalau Bapak mau mengekspor produk kria Bapak ke sini untuk dipasarkan di sini, lebih banyak sebetulnya mereka mengharapkan adanya technical assistance. Jadi keahliannya yang dari Indonesia ini bisa dialih transfer knowledge gitu ya dengan para ahli kria di sini. Tetapi juga untuk untuk produk kria ini juga yang diharapkan, karena ini kan UMKM juga Pak di sini, itu bagaimana packagingnya supaya lebih cantik. Mereka juga berharap belajar itu Pak. Packagingnya supaya lebih cantik, bagaimana memasarkannya, bagaimana menarik, membuat satu profil dari produknya ini untuk bisa menarik para calon konsumennya. Jadi kalau menurut hemat kami, bisa dengan Bapak membuat satu kerjasama dengan pelaku usaha untuk produk kria ini. Oke, kamu dapat keahlian dari saya, tapi saya juga bisa masukin produk saya di tempat kamu, ditambahin apanya. Bisa seperti itu juga, Pak. Ini pengamatan saya ya. Nah, akan jauh lebih baik kalau misalnya Bapak juga bisa menjajaki secara langsung di sini gitu. Kira-kira produk krianya yang di sini itu totally different from Indonesia, atau oh iya hampir mirip, kayaknya bisa dikasih satu sentuhan yang lebih bagus pengerjaannya sehingga jadi lebih baik, atau ya sudah saya juga mau jual nih, kamu mau nggak jual yang punya saya di pasarnya kamu nih di Laos, seperti itu saya rasa juga nggak ada salahnya untuk dicoba, Pak Vidi. Itu info saya ya Pak, kira-kira yang bisa saya jawab saat ini, karena memang saya melihat sendiri di sini produk kria banyak sekali Pak. Banyak dari berbagai provinsi. Kalau kita ada pameran kemarin di awal bulan ini ya, Made in Laos, itu dari berbagai provinsi, salah satunya produk kria, tenun gitu ya, tenun di sini kain sin itu juga ditenun Bapak Ibu, ditenun. Itu mereka sudah ahli sekali. Kalau misalnya mau kolaborasi dengan Indonesia, misalnya dengan produknya Bapak, nah apa yang bisa dikolaborasikan? Nah itu bisa, yang tahu itu hanya Bapak dengan pengusahanya. Kalau kami sejujurnya minim pengetahuan, tapi ini jadi take note buat kami. Oh ya, kita juga perlu tahu lah untuk pengetahuan nih, kira-kira apa nih yang bisa dimixkan. Seperti itu. Contoh misalnya kopi ya, kopi, kita bicara kopi, waktu itu di sini kopi yang brandnya Laos itu namanya Sinuk Coffee. Sinuk ini punya kebun kopi di dataran tinggi Bolaven. Nah, dia pernah punya produk brandnya Sinuk Coffee Toraja, dengan kopi Toraja dari Indonesia, ada tuh. Tapi itu sebelum saya ke sini, jadi ada tuh packagingnya jelas Sinuk Cafe tapi Toraja. Terus kopi luwak di sini juga ada. Mereka belajar kopi luwak dari Indonesia,
Terus dia bikin kopi luwak ini di Provinsi Capasa dan itu tidak dijual bebas, itu untuk limited konsumen. 1 kilonya 1.000 USD dijualnya. Jadi tidak bisa dijual di pasar umum. Misalnya saya mau beli, saya pesen. Khusus baru dia buat. Dan itu kopinya kopi seperti teh celup. Gitu. Jadi customize gitu, Pak. Jadi untuk pasar tertentu, untuk apa namanya, dengan packaging tertentu. Nah, saya rasa itu bisa Bapak bisa lebih mengetahui ini dengan melakukan market research ke sini. Gitu. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Imamul awal ya, kalau mau ke sini berapa lama, perlu biaya berapa? Nah, itu yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai pengusaha untuk melakukan perluasan usaha dengan melakukan penjajakan di pasar. Nah, itu yang perlu disiapkan ya. Tiket pesawatnya selalu pasti transit tuh di Singapura, kalau nggak di Bangkok. Tinggal dipilih mau yang transit overnight or yang sehari sampai. Kemudian menginap, kalau untuk biaya hidup di sini jauh lebih murah dari Jakarta kalau kita pakai Jakarta. Seperti Jogja lah. Pak Imamul dari Jogja kan ini ya, seperti Jogja Pak, karena saya juga dari Jogja Pak. Saya sampai lulus SMA di Jogja, lahir sampai lulus SMA di Jogja. Itu seperti di Jogja. Itu murah. Kalau transportasi memang di sini susah untuk transportasi umum. Nanti kita bisa fasilitasi, misalnya Bapak ketemu siapa. Itu bisa kita antar-antar seperti itu. Ya, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf sudah pukul 3, Bu Emma, Bapak Ibu, mohon maaf. Baik, tanpa terasa ya Bu ya. Loh, wow, dari sana juga welcome sekali dengan kami pejuang devisa negara, dan sehingga kami pun bahagia Bu, karena kadang-kadang ada suasana yang memang gak enak, tapi ini enak banget, semua langsung gitu, kita langsung bisa tanya jawabnya langsung, Masya Allah, tabarakallah. Senang banget Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akan terus mempersiapkan nih teman-teman untuk bisa penetrasi ke sana, dan kita juga menunggu surat cintanya dari sana, apa yang dibutuhkan nih buat kita. Mudah-mudahan kita next time bisa bersilaturahmi lagi dengan meeting, insya Allah ke market langsung bisnis matchingnya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa. Nah, terakhir Bu, sedikit sebelum kita sebenarnya sering ikut pameran di beberapa negara, terakhir di Kazakhstan. Pak Fazrul langsung memfasilitasi, kita diberikan 17 CBM free ke sana dan langsung ada bayarnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan next bisa juga dengan Laos ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banget. Ini karena senangnya nih Bu untuk Pak Nur Salim dan Bu Indri, ya Allah, welcome sekali, dan kita juga bahagia banget bisa market trip untuk sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, salam sehat selalu. Dan saya ucapkan salam hormat sekali lagi, mudah-mudahan saya bisa dan membawa teman-teman ke sana untuk market trip. Untuk itu, terakhir kita sesi foto ya Bu ya. Kita foto dulu nih, on cam nih, ayo pose cantik gitu. Mas Arfi, boleh di screenshot ya. Halo Mas Arfi. Ya, hadir Bu. Oke. Oke, kita screenshot ya. Ayo yang buka on cam, ditunggu 30 detik buka on cam. Oke, ada empat ini ya, 4 kali ya. 1, 2, 3 sekali. Sebentar. Oke. Yang terakhir kayak gini ya Bu. Itu artinya Indonesian Export Channel Bu. Terakhir ya Bu, minta tolong. 2, 3 jari. 1, 2, 3. Sebentar, ada 2 kali lagi Bu. Oke, 1, 2, 3. Oke Bu Emma. Udah ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Salam sehat selalu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ditunggu kabar-kabar selanjutnya untuk kita Nanti kita chat-chat Ya, semua. Salam sehat. Izin pamit Bapak Ibu. Atur suwun. Ya. Terima kasih Bu.